teman-teman, hari ini dan malam ini adalah forum diskusi ilmiah yang judulnya sangat menarik dan mungkin Mbak Desti dan Bu Erianti terkait dengan kaji etik ini effortnya mungkin luar biasa juga ya saya pikirnya. Karena apa? Karena yang dilokuskan di dalam penelitian ini itu adalah para istri korban kekerasan dalam rumah tangga gitu ya. Jadi sesuatu yang menurut hemat saya risikonya cukup tinggi gitu ya kalau kita mengambil narasumber atau responden seperti tadi itu. Memang kalau kita lihat di media massa atau di televisi barangkali gitu ya, kekerasan rumah tangga ini memang sesuatu yang menjadi bentuk kekerasan yang mungkin paling banyak dilaporkan kali ya. Karena pernah saya membaca di mana di Komnas HAM itu Komnas Perempuan gitu ya. Itu tampaknya paling banyak terkait dengan kekerasan dalam rumah tangga, topik pelaporannya gitu ya. Dan coba saya lihat ini, saya tadi catat itu. Nah, ini ada nih. Jadi tampaknya Komnas Perempuan itu mencatat ada 401.975 kasus kekerasan ya terhadap perempuan sepanjang tahun 2023. 2023 aja udah 401 ya kurang lebih gitu ya. Dari jumlah yang tadi itu 401.975 itu sebanyak 674 kasus kekerasan terhadap istri. Ya, disebutnya KTI di situ ya, kekerasan terhadap istri yang dilaporkan ke Komnas Perempuan. Nah, data itu menunjukkan ada peningkatan 22% dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Dan memang dari data, bisa lihat data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, itu mencatat 11.195 kasus KDRT hingga Agustus ya 2024 ya. Dan kebanyakan korbannya itu adalah perempuan dan anak-anak gitu kan ya. Nah, kalau kita lihat kekerasan ini teman-teman sangat membawa dampak yang serius terutama buat para korban kekerasan ya. Tadi disebutkan itu paling banyak itu adalah perempuan. Berarti kan istri yang mengalami kekerasan itu kan dampaknya luar biasa. Ya bisa mungkin secara fisik, psikologis, seksual, bahkan mungkin merambah ke hal-hal yang sifatnya kondisi anak, dampak sosial, mungkin hukum juga bisa barangkali ya. Sangat-sangat memungkinkan itu dampaknya ke sana. Namun kalau kita lihat terkait dengan topik kita hari ini, teman-teman, tidak semua korban itu akan bangkit kembali gitu ya setelah mengalami kekerasan. Ada sebagian yang memang para istri-istri korban KDRT itu mampu melakukan perubahan-perubahan ke arah yang positif. Nah, itulah yang tampaknya oleh kedua pembicara kita ini istilah post traumatic growth PTG gitu ya. Setelah mereka mengalami kekerasan, ya menimbulkan perubahan-perubahan perilaku yang justru bukan negatif, tetapi hal-hal sifatnya positif. Mungkin dia tidak melupakan kekerasan itu, tapi arah perilakunya itu menjadi positif. Nah, itu yang sepemahaman saya gitu ya dia. Nah, kalau kita lihat dari topik saat ini, ya, jadi post traumatic growth, jadi hal yang perilaku perubahan positif itu diprediksi oleh dua prediktor menurut peneliti. Yang pertama itu independen variabelnya adalah dukungan sosial. Barangkali dukungan sosial bisa dari keluarga, mungkin dari teman-teman, atau mungkin dukungan orang penting lainnya. Mungkin juga barangkali kalau kita lihat dukungan itu dari tokoh-tokoh agama barangkali gitu ya. Jadi saya nggak tahu itu mungkin bisa jadi dukungan nggak. Itu menjadi independen variabelnya dari Mak Desti dan Bu Erianti yang bisa nanti akan memprediksi dependent variable berupa post traumatic growth ini ya. Namun
juga ada prediktor lain yang disebut dengan strategi coping, gitu ya. Strategi coping ini menjadi mediator, variabel mediator antara social support dengan dependent variabelnya yaitu PTG tadi. Nah, jadi di dalam kesempatan ini mari kita diskusikan bersama-sama teman-teman terkait dengan post traumatic growth, kemudian bagaimana social support nanti perannya terhadap PTG itu, dan juga strategi copingnya bagaimana itu perannya nanti itu, apakah mampu sebagai mediator, dan kalaupun strategi copingnya seperti apa secara spesifik, sehingga manfaatnya barangkali akan banyak bagi kita di dalam praktiknya. Kira-kira strategi coping ini cukup efektif nggak menjadikan peran social support apa namanya untuk meningkatkan orang-orang supaya menjadi hal yang positif walaupun setelah traumatik dari apa pasca kekerasan dalam rumah tangga gitu ya. Baik teman-teman, nanti akan banyak dijelaskan oleh kedua pembicara kita yang tampaknya sudah tidak asing lagi, banyak yang sudah sangat mengenal Ibu Herianti dan juga Mbak Desti mungkin bergabung di dalam grup juga gitu ya. Jadi teman-teman, saya akan bacakan dulu CV kedua narasumber kita ya, yaitu Mbak Desti dan Ibu Herianti. Boleh dibantu Sis Hartina? Kedua narasumber kita ini adalah Mbak Desti Dwi Kayanti, AMD SI, Magister Psikologi. Pendidikan Mbak Desti itulah, wah ini analis kimia ini, di Bogor nih, Semakbo kelihatannya dia. Apa bukan Semakbo ya, AK Bogor ya, yang dekat Kebun Raya ya Mbak Desti ya. Ini 2013 sampai 2016, kemudian Mbak Desti melanjutkan di Sarjana Psikologi Universitas Paramadina, dari analis kimia loh jadi sarjana psikologi gitu ya. 2003 sampai dengan 2025 Magister Psikologi Sains Universitas Tarumanegara. Jadi baru nih ya, artinya ini masih hangat ini. Jadi enak kita untuk berdiskusi karena Mbak Desti pasti akan bisa menjelaskan kepada kita semua terkait dengan kajian-kajiannya. Pengalaman Mbak Desti 2020 sampai 2023 adalah guru kimia, farmasi, dan wakasek, wakil kepala sekolah ya Mbak, bidang kesiswaan di SMK Farmasi Delenium. Ya, personalia dan sosial media di PT Analitika Kalibrasi Laboratorium. Kemudian saat ini Mbak Desti adalah personalia dan konselor. Wah, cocok nih. Di PT Senetral Tech Lab Indonesia. Jadi publikasinya Mbak Desti, teman-teman bisa nanti klik di Google Scholar ini. Baik teman-teman, ini adalah Mbak Desti. Boleh kita kasih applause, boleh kita appreciate, boleh kasih love, boleh kasih jempol, boleh kasih tepuk tangan, apapun. Terima kasih Mbak Kurnianingrum, Mbak Talita sudah memberikan apresiasi, Mbak Tenesia, juga teman-teman yang lain, Mbak Astrianti, terima kasih sudah memberikan apresiasi kepada Mbak Desti. Baik, berikutnya adalah dari narasumber dosen. Ini adalah Dr. Herianti Setiadi, Magister Sains Psikolog, sudah tidak asing lagi ini, dosen Universitas Tarumanegara. Ya, pendidikan Ibu Herianti itulah doktoral psikolog Universitas Indonesia, kemudian Magister Sains Psikologi Universitas Indonesia juga, sarjana psikologi Universitas Indonesia S1. Jadi Bu Herianti sangat loyal terhadap alma maternya dari S1 sampai S3, luar biasa di UI gitu ya. Beli paket, Pak. Iya, Bu. Beli Udah paket. paket, Bu ya. Halo, Bu, dengar suara saya, Bu? Dengaran, Pak. Oh, kedengaran. Oke. Baik, mungkin kena share screen. Nah, pengalaman kerja, wah ini psikolog praktek kekhususan klinis dewasa, keluarga, anak, dan remaja, praktek konseling, terapi pernikahan, dan parenting. Nah, ini yang mau menikah, bolehlah call nanti Bu Erianti gitu ya. Dosen S2, Fakultas Psikologi Universitas Tarumanegara, pembicara seminar, topik, dan juga beliau adalah trainer, teman-teman. Wah, ini trainer nih. Ini terkait dengan kepakaran Bu Herianti ini. Ya, oke. Kajian-kajian Bu Herianti ada pasti di Google Scholar ya, sisanya ya. Mungkin belum terrecord di sini, ada yang lembar kedua. Oke, baik teman-teman, boleh kita kasih apresiasi kepada Ibu Herianti, teman-teman silakan apa namanya. Oke, terima kasih Mbak Rizka ya.
Mbak Talita, kemudian Mbak Tania, kemudian Mbak Alicia, dan teman-teman yang lain luar biasa. Terima kasih teman-teman sudah memberikan apresiasi kepada kedua narasumber kita. Baik, seperti biasa teman-teman, agenda kita tentu saja adalah pemaparan materi oleh Mbak Desti. Kita fleksibel saja ya Bu Erianti, mungkin 20 menit atau 25 menit karena saya lihat slide-nya cukup banyak dan sangat detail Mbak Desti membuat slide-nya. Dan nanti setelah itu kita akan berdiskusi, ya. Baru nanti kita tutup dengan penyerahan kenang-kenangan kedua narasumber kita. Silakan, waktu saya berikan kepada Mbak Desti dan Ibu Herianti. Ya, baik Pak Made, terima kasih. Saya izin share screen ya Pak. Monggo silakan Mbak. Iya. Apakah layarnya sudah muncul Pak? Sudah. Nah, sekarang sudah. Ya. Oke, baik. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Pak Made, Kak Hertina, Bu Herianti yang sudah hadir juga malam ini, dan teman-teman kelas FDI ya. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih ya Pak Made memberi kesempatan kepada saya dan juga Bu Her untuk mungkin malam ini kita sharing-sharing ya terkait penelitian tesis yang sudah kami lakukan di tahun 2023 seperti itu. Nah, kalau teman-teman lihat di flyer itu kan judulnya Post Traumatic Growth pada istri korban KDRT ya teman-teman gitu. Nah, untuk judul aslinya tesis saya itu terkait peran strategi coping sebagai mediator dalam hubungan social support dengan post traumatic growth pada istri korban KDRT, yang mana saya dibimbing oleh Bu Dr. Naomi Sutikno, MPD psikolog, dan juga Bu Dr. Herianti Setyadi, MSc psikolog gitu ya. Nah, kurang lebih ini nanti garis besar yang mungkin kita akan diskusi gitu ya teman-teman gitu terkait apa sih latar belakang kenapa nih kami ngambil topiknya ke istri korban KDRT gitu ya, kata tadi Pak Made cukup sensitif gitu ya memang Pak Made ya gitu. Lalu hipotesisnya yang kami ajukan seperti apa, metode yang kami gunakan, nanti hasilnya seperti apa sih, serta keterbatasan penelitian, nanti kami juga bahas ya teman-teman, sama di akhir mungkin ada tambahan terkait apa sih yang bisa kita berikan gitu ya, social support apa sih yang bisa kita berikan untuk korban KDRT itu sendiri gitu. Nah, terkait latar belakang teman-teman, penelitian yang kami lakukan ini awal mulanya itu keresahan gitu ya. Keresahan yang saya terutama karena di lingkungan sekitar saya itu saya menemui gitu ya, ada korban KDRT yang dia itu udah mengalami KDRT kok masih bertahan di dalam rumah tangganya gitu. Berawal dari situ terus mencoba mencari data di media sosial, terus akhirnya saya coba mencari data global gitu dari WHO, yang mana ternyata kata dari WHO ini dia meneliti di berbagai negara ya teman-teman, ternyata perempuan gitu ya terutama yang sudah menikah itu mengalami dua jenis kekerasan dalam hidupnya gitu ya. Yang pertama kekerasan emang dari pasangan intimnya, dari suami gitu ya, atau pasangan dia intimnya dia gitu. Baik itu fisik, seksual maupun psikologis. Nah, jenis yang kedua ini dia bisa juga mengalami kekerasan seksual dari yang bukan pasangannya gitu ya, atau di luar suaminya seperti dari kerabatnya, teman gitu ya. Bahkan WHO mengatakan ternyata 30% perempuan itu juga memang terkena dampak gitu ya kekerasan fisik sepanjang hidupnya gitu. Nah, lalu itu data global di berbagai negara. Bagaimana dengan kita di Indonesia gitu ya. Nah, tadi Pak Made juga udah sempat nyari juga di Kemen PPA gitu ya. Ini saya kutip. Ternyata tahun 2023 itu ada tadi sebanyak 11.324 ya kasus KDRT ini emang paling banyak teman-teman gitu. Dan yang paling korbannya yang paling banyak ya perempuan gitu ya. Ini sangat miris sebenarnya gitu. Mengetahui fakta di Indonesia itu datanya sangat tinggi. Nah, jenis kekerasan yang dialami itu ya tadi dari seksual, fisik maupun psikis gitu, teman-teman. Lalu apa sih sebenarnya dampak dari KDRT itu sendiri gitu ya? Tentu kalau fisik ya memar gitu ya teman-teman, bisa patah tulang, terus nyeri gitu ya, bisa dilihat secara fisik di tubuhnya gitu. Lalu dampak psikis, nah ini yang bisa terjadi pada korban KDRT seperti adanya perasaan cemas, dia itu kadang murung, sering melamun, bahkan Sutrismina mengatakan bisa sampai gejala depresi gitu ya, atau bisa menimbulkan PTSD ya teman-teman, atau gangguan stres pasca trauma gitu. Nah, kita lihat
dampaknya kan sangat merugikan ya, sangat negatif gitu pada korban. Tapi kok, nah ini nih ada fenomena yang yang saya temukan di lapangan gitu ya. Ternyata walaupun dampaknya separah itu, tapi ada istri nih yang masih bertahan di dalam rumah tangganya gitu teman-teman. Nah, selain data di lapangan, ini juga ada penelitian kualitatif dari Ismalia dan kawan-kawan tahun 2022. Dia neliti nih di korban-korban kok masih bertahan gitu ya, apa sih alasannya gitu ya, didalami pakai penelitian kualitatif. Nah, alasannya salah satunya teman-teman kenapa bertahan gitu ya, pertama itu karena anak. Jadi si istri ini merasa dia nggak pengen nih anaknya kehilangan sosok ayahnya gitu kalau bercerai. Lalu juga masih ada perasaan cinta sama suaminya ternyata ya, walau dia udah terus-terusan tuh kena KDRT gitu, tapi masih ada rasa cinta sayang katanya. Sama yang ketiga faktor adanya dukungan sosial dari keluarganya teman-teman, baik materi maupun imateri. Jadi dia itu merasa didukung mungkin ya, keluarganya itu bilang, "Ya udah coba bertahan dulu, kasihan anak." Biasanya kan gitu ya kalau keluarga-keluarga ya, gitu. Nah, selain penelitian Ismalia ini juga, alasan kenapa sih orang masih bertahan, ada juga penelitiannya Herpika. Ini juga penelitiannya Bu Naomi ya, sama mahasiswa. Alasan orang-orang atau istri gitu ya, masih bertahan itu karena beberapa kelompok perempuan masih membenarkan kekerasan. Mungkin teman-teman ada ya budaya-budaya tertentu yang merasa begini, bahwa nggak apa-apa kok laki-laki kalau ngatasin masalah itu pakai kekerasan gitu. Jadi mewajarkan, masih ada kelompok yang mewajarkan. Nah, lebih lanjut lagi alasan lainnya dari penelitiannya Bu Herianti ya, teman-teman, ternyata masih bertahan itu karena ada namanya siklus bulan madu, teman-teman. Apa sih siklus bulan madu itu? Jadi misalkan nih, suami sudah melakukan kekerasan, terus akhirnya dia sadar nih, oh mau minta maaf ke istrinya. Dia rasa nih, oh kayaknya istri saya akan maafin nih. Nah, ketika si istri, oh iya ya, kayaknya dia akan berubah deh. Kayak gitu ya, punya persepsi seperti itu, akhirnya mereka deket lagi nih. Tapi teman-teman, di lain waktu, ya polanya nanti akan berulang lagi. Melakukan kekerasan lagi, minta maaf lagi, istilahnya kayak lingkaran setan gitu teman-teman. Nah itulah beberapa alasan kenapa sih masih bertahan gitu ya teman-teman. Nah, lebih lanjut gitu ya, ternyata istri-istri yang masih bertahan ini juga diteliti sama Uswani gitu ya. Uswani ini dia meneliti PTG tapi kualitatif ya teman-teman. Dia meneliti pada yang sudah bercerai sama yang tidak bercerai gitu. Bagaimana sih PTG-nya gitu ya. Ternyata gitu ya, istri-istri yang masih bertahan ini teman-teman menunjukkan gejala PTG gitu ya. Seperti contoh, walaupun dia mengalami traumatik gitu ya peristiwa KDRT, tapi dia mampu tadi melewati krisisnya, terjadi perubahan seperti dia ibadahnya lebih meningkat, terus dia mendapati dirinya tuh ada rencana masa depan atau jalan hidup yang baru. Nah, salah satu subjeknya Uswani ini dia karena ya tadi ya dia merasa oh aku harus melakukan sesuatu nih. Dia buat rumah singgah buat korban-korban KDRT gitu. Karena dia tuh pengen membantu tadi ya yang sama merasakan hal yang sama gitu teman-teman. Nah, berdasarkan fenomena tadi, apa sih sebenarnya PTG itu ya? Nah, kalau PTG ini memang dicetuskan tokohnya namanya Tedesi dan Cullen ya teman-teman. Nah, untuk definisinya sendiri, ini merupakan laporan ya, gitu ya. Laporan subjektif yang dilaporkan oleh orang yang tadi berjuang melawan traumanya gitu. Dia ngelapor bahwa, oh aku ini mengalami perubahan positif loh gitu ya, psikologi positif gitu. Nah, itulah kurang lebih definisinya gitu. TDC juga menjelaskan oh, individu gitu ya yang mengalami peristiwa traumatik itu bisa mengalami perubahan dalam 5 aspek dimensinya PTG gitu teman-teman. Apa aja? Yang pertama di sini dia peningkatan hubungan sosial. Jadi tadinya mungkin sebelum mengalami peristiwa traumatik dia itu biasa aja hubungannya sama keluarganya gitu ya. Tapi setelah melewati krisis itu gitu ya, mungkin dalam prosesnya dia mendapatkan dukungan gitu ya, akhirnya lekat tuh hubungannya. Jadi lebih dekat dengan orang-orang di sekitarnya. Lalu perubahan lainnya, dia udah mulai nih mencari jalan hidup yang baru, yang tadinya mungkin selama dia sebelum melewati traumatiknya, dia biasa aja nggak tahu nih mau ngapain di masa depan. Nah, setelah melewati badai yang luar biasa, KDRT itu gitu ya, atau peristiwa traumatik lainnya, dia jadi tahu nih arah hidupnya kemana, dia mulai merencanakan, aku akan melakukan hal-hal apa gitu. Lalu di aspek ketiga terjadi perubahan pada dia lebih mengapresiasi kehidupan teman-teman. Contohnya yang tadinya mungkin senyuman anak itu hal biasa ya,
Tapi setelah dia bergejolak tuh melalui peristiwa traumatik, jadi senyum anak itu hal yang besar. Dia sangat bersyukuri gitu ya, mensyukuri. Lalu yang keempat, peningkatan spiritual. Artinya tadinya mungkin dia biasa aja nih ibadahnya gitu ya, atau dekat sama Tuhan tuh biasa aja, setelah mengalami peristiwa traumatik, dia tuh jadi lebih ya tadi menggantungkan harapannya kepada Tuhan, lebih dekatlah berdoa seperti itu. Dan yang terakhir dimensinya PTG itu ada dia mengenali kekuatan pribadinya. Yang tadinya mungkin dia tuh merasa aku mampu nggak sih ngelewatin ujian hidup istilahnya gitu ya. Nah setelah melewati proses yang sangat berat, krisis gitu ya di hidupnya, oh nanti kalau ada ujian lagi aku mampu kok, aku udah tahu kapasitasku sampai mana gitu. Nah itulah 5 dimensi dari PTG ini teman-teman. Nah, PTG ini sendiri memang dipengaruhi oleh tadi ya teman-teman sosiodemografi, contoh jenis kelamin juga mempengaruhi, terus usia gitu ya, itu juga mempengaruhi bagaimana PTG seseorang gitu, sama jenis peristiwa traumatiknya juga berpengaruh. Selain itu, PTG juga dipengaruhi oleh karakteristik sosiokultural. Contohnya dukungan sosial, teman-teman. Jadi, bagaimana dia melewati peristiwa traumatik itu ya tadi dipengaruhi oleh dukungan sosial yang dia dapatkan selama melewati krisis tersebut. Ya, nah inilah dinamika variabel penelitian kami, teman-teman, dalam konteks korban KDRT ya. Kita pasti tahu istri yang mengalami KDRT itu tentunya ya dia mengalami krisis psikologis ya. Mungkin ya tadi ya dampaknya tadi dia takut, cemas gitu ya, bergejolak emosinya gitu. Tentu dia harus berjuang dong sebagai individu, dia berjuang nih melewati krisisnya gitu. Dia butuh sumber daya eksternal di luar dirinya, yang mana ya tadi dengan cara dia harus bisa mengungkapkan apa yang dia rasakan sehingga orang-orang di sekitarnya gitu ya, ya memberikan dukungan sosial gitu menanggapi apa yang dia rasakan gitu ya. Hal inilah yang bisa membantu dia memulai proses pertumbuhan pribadinya, teman-teman. Tapi memang dengan mempengaruhi bagaimana perilaku coping dia, gitu ya. Nah, perilaku coping itu apa sih? Cara orang mengatasi masalah gitu. Nah, kebetulan saya menggunakan teorinya Carver ya, teman-teman. Untuk strategi coping itu ada 3 jenis, yaitu problem focus coping, yang memang kita mengatasi masalah itu fokus ke masalahnya. Nah, kalau yang emosi fokus coping itu fokus meredahkan emosinya nih ya, gitu. Kalau yang disfungsional coping ini coping mengatasi masalah yang tidak sehat gitu. Nah, nanti saya akan jelaskan kayak gimana sih nggak sehatnya gitu ya. Nah, ketika istri korban KDRT mendapat dukungan yang kuat nih dari sekelilingnya teman-teman ya, baik dari keluarga, teman, atau orang penting kayak tadi psikolog, psikiater, atau ya tadi pemuka agama itu juga sama ya Pak Made yang tadi sempat Pak Made sampaikan, iya itu termasuk juga orang penting yang dianggap penting gitu. Nah, ketika dia tadi mendapat dukungan yang kuat itu, terus dia itu bisa dikatakan mampu menggunakan strategi coping yang tepat sehingga tadi dia mampu melewati krisis hidupnya itu tadi ya teman-teman gitu. Nah, strategi coping ini tadi fungsinya untuk membantu dia membangun lagi gitu ya asumsi dirinya, hubungannya, sama tadi mengatur perasaan yang fokus emosinya ya sehingga ini bisa menimbulkan terjadinya PTG ya teman-teman gitu. Nah, ini yang tadi saya bilang terkait jenis-jenis bagaimana sih cara orang mengatasi masalah gitu ya. Ada 3 jenis, nanti teman-teman mungkin bisa baca aja ya. Nanti saya share juga PPT-nya teman-teman. Nah, lalu apa sih gap penelitian kami ya, teman-teman? Nah, ini saya melampirkan ada 4 jenis gap penelitian gitu ya, tapi nanti teman-teman bisa di searching aja, ini ada link saya lampirkan, ada 7 jenis gap penelitian. Nah, kebetulan saya di penelitian saya ini kami menemukan 2 gap gitu ya, yang mana penelitian ini itu kami menemukan perbedaan target populasi, teman-teman. Jadi di penelitian mengenai PTG ini rata-rata ya saya ngambil referensi di baik di artikel internasional maupun di nasional rata-rata tuh partisipannya dari korban gempa, terus yang kena penyakit kanker, terus juga ada juga wartawan yang meliput serangan teror kayak gitu ya. Bahkan ada juga yang sampelnya itu pengasuh orang anak yang kena kanker gitu. Jadi memang belum ada yang untuk penelitian kuantitatif gitu yang mengambil responden korban KDRT gitu teman-teman. Nah, inilah yang kami mengisi kekosongan tersebut gitu. Dan juga kami menemukan adanya inkonsisten nih teman-teman terkait penelitian social support terhadap PTG
ada penelitian yang mengatakan, oh hubungannya positif nih, artinya semakin tinggi dukungan sosial, semakin tinggi juga PTG-nya. Tapi di penelitian yang lain, ternyata hubungannya negatif gitu ya. Begitupun di strategi coping pun ada inkonsisten hasil penelitian. Nah, inilah gap dari penelitian kami, seperti itu. Nah, kebetulan untuk hipotesis penelitian kami ini ada 7 ya teman-teman, gitu ya. Karena memang kami analisis di tesis kami ini, kami ajukan sampai ke level tingkat dimensi analisisnya gitu ya. H1 mencari korelasi antara tadi ya social support dengan PTG, terus coping fokus masalah dengan PTG, fokus emosi dengan PTG, dan coping maladaptif. Gimana sih hubungan korelasinya gitu. Kalau H5 sampai H7 itu hipotesis mengenai peran mediatornya dari masing-masing dimensi ya gitu. Nanti saya akan bahas di hasil yang lebih banyak itu teman-teman. Nah, kalau terkait manfaat penelitian tentu ya pasti setiap penelitian itu akan memberi sumbangsi terhadap ilmu terutama psikologi ya teman-teman gitu. Terus yang paling penting ini bisa bermanfaat bagi korban KDRT itu sendiri sehingga tahu nih faktor apa sih yang bisa membantu dia gitu ketika dia ingin tadi bertumbuh secara positif setelah mengalami peristiwa traumatik gitu ya. Begitupun untuk tenaga profesional gitu. Bermanfaat untuk tahu nih intervensi apa sih yang bisa dilakukan untuk membantu korban KDRT ini sendiri. Nah, ini kurang lebih teman-teman model konsep penelitian yang kami ajukan. Jadi independennya social support dengan 3 dimensi, ada dari keluarga, teman, orang penting lainnya. Yang tadi untuk mediatornya strategi coping yang udah saya jelaskan ada 3 dimensi. Terus untuk dependent variabelnya ada PTG dengan 5 dimensi yang sudah saya jelaskan tadi ya. Gitu. Nah, untuk metode penelitian yang kami gunakan, penelitian kami ini kuantitatif ya teman-teman, bukan eksperimen gitu ya, non eksperimental. Jenisnya korelasional, artinya memang mencari hubungan antar variabel ya, korelasi gitu. Dan untuk pengambilan data menggunakan purposive sampling ya sesuai dengan tujuan penelitian yang memang kami tetapkan gitu. Untuk partisipan, nah ini tadi nih kata Pak Madi, wah berani nih ngambil penelitiannya ini gitu ya. Wanita dengan status menikah pernah mengalami KDRT ya teman-teman, syarat wajibnya pernah kekerasan fisik, baik psikis gitu ya, seksual maupun penelantaran rumah tangga gitu. Karena memang di undang-undang tuh ada 4 jenis KDRT ini ya gitu. Lalu nah ini nih yang paling penting, masih bertahan dalam rumah tangga. Artinya memang kalau yang sudah bercerai itu bukan ranah penelitian ini. Nah, ini akan jadi inspirasi nih teman-teman yang mau meneliti lagi nih gimana nih PTG pada istri yang sudah bercerai gitu ya. Untuk jumlah partisipan kebetulan kami terkumpul kurang lebih sekitar 2,5 bulan ya ngambil data ini tuh 118 teman-teman gitu yang terkumpul, karena tadi sampel penelitian kami ini cukup khas gitu ya. Jadi nantilah saya cerita ya terkait kendala-kendala dan lain sebagainya. Terkait pengukuran, saya menggunakan 4 alat ukur teman-teman. Kalau untuk PTG-nya dari TDSI, tokohnya gitu ya, yang sudah diadaptasi ke Indonesia. Kalau yang social support pakai MSPSS. Kalau yang strategi coping dari tokohnya juga, Carver gitu ya, yang kita ngambil yang sudah digunakan di Indonesia. Dan kebetulan selain kami mengukur variabel penelitian, kami juga ada tambahan analisa gitu ya Pak Made dan teman-teman. Kami melihat juga nilai PTSD dari korban gitu, dari korban KDRT ini gitu ya. Jadi menggunakan PTSD dari checklistnya DSM-5 seperti itu. Nah, untuk proses penelitian, tentu mungkin teman-teman dari FDI pertama sampai yang ke-7 mungkin udah dijelaskan ya, kurang lebih hampir sama proses penelitian itu ya. Yang pertama dari studi pendahuluan dulu nih, ya tadi saya bilang lihat fenomena di sekitar kita, lihat di berita lagi hits apa nih gitu ya. Lalu cari data pendukung melalui artikel, jurnal-jurnal, data-data di kementerian. Untuk apa? Memperkuat, oh benar nih ada fenomena di sekitar kita, datanya ada gitu ya. Sehingga ini yang membuat dasar kita menyusun latar belakang teman-teman gitu ya. Lalu menyusun kajian pustaka dengan mencari referensi di artikel-artikel internasional maupun di nasional. Nah, untuk menentukan metodenya juga. Terus proses berikutnya melakukan pengumpulan data gitu ya. Saya melakukan pengumpulan data ini
menggunakan kuesioner online ya teman-teman gitu. Walaupun pada realnya saya bekerja sama dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Namanya DP3A ya kalau teman-teman, itu di setiap daerah ada. Jadi pengambilannya itu ya langsung ke dinasnya, tapi memang dari dinas yang membagikan kuesioner tersebut gitu. Karena ini agak sensitif datanya gitu ya. Nah, nanti detailnya mungkin kita bisa didiskusi aja. Untuk kuesioner, saya itu ada 8 bagian, ada pengantar, info konsen, data diri, dan ya tentunya alat ukurnya ya. Nah, lalu ketika sudah nih pengambilan data dipastikan udah clear gitu ya, saya melakukan pengolahan data. Kebetulan saya menggunakan SPSS ya, analisa statistiknya, dan juga SJASP gitu. Ketika data sudah selesai ya dicari referensi-referensi untuk menguatkan hasil penelitian seperti itu. Kurang lebih seperti itu proses penelitiannya teman-teman ya, sampai nanti setelah data kita ujian review gitu ya sama penguji. Nah, nanti kalau udah oke dari penguji, udah nggak ada revisi, baru nanti proses publikasi gitu. Nah, kalau publikasi sendiri ya teman-teman nanti cari jurnal-jurnal yang memang sesuai kriteria penelitian teman-teman gitu. Nah, ini untuk tahapan olah data yang saya lakukan, teman-teman. Yang pertama tentu pengecekan data mentah ya. Jadi dari GIFORM dicek gitu ya, apakah ada data-data yang tidak sesuai kriteria. Atau misalkan ada responden yang mengisi bolong-bolong gitu ya. Nah, ini nggak bisa dilanjutkan gitu ya, bisa digugurkan di awal gitu. Nah, ini juga penting buat teman-teman ketika alat ukur teman-teman itu ada item unfavorable ya. Jadi jangan lupa pas scoringnya itu diubah angkanya. Misalkan dari Excel tadinya 1, poinnya diubah ke 4 gitu. Karena ini nanti akan berpengaruh gitu ya ke analisa berikutnya gitu teman-teman. Nah, ketika teman-teman udah clear data, saya udah clear gitu ya datanya, saya melakukan uji validitas teman-teman. Kebetulan uji validitas yang saya gunakan itu pakai validitas konsep ya, menggunakan analisis faktor CFA. Nah, nanti tenang aja teman-teman, di kelasnya Bu Rita ya, interpretasi data, itu nanti dikasih tahu gitu ya detailnya caranya seperti apa. Dan saya juga melakukan menguji reliabilitas, pengen tahu nih konsisten nggak sih alat ukur ini, baik nggak sih nilainya digunakan pada responden yang berbeda gitu dan waktu yang berbeda. Nanti hasilnya di hasil penelitian. Nah, setelah saya pastikan alat ukur udah valid, terus udah reliable gitu ya, saya melakukan uji deskriptif untuk melihat nih responden saya ini usianya dalam rentang berapa sih gitu ya. Terus pendidikannya seperti apa, seperti itu, dan lain-lain. Lalu setelah udah uji deskriptif, saya melakukan kategorisasi responden. Artinya pengen tahu nih, dia tingkat PTG-nya masuk ke kategori mana gitu ya. Apakah tinggi, sedang, atau rendah gitu. Setelah melakukan itu, saya melakukan uji asumsi klasik untuk melihat tadi ya, normalitas enggak datanya gitu ya, normal atau tidak. Terus melakukan uji linearitas, dan uji heterogenetas serta uji multikolinearitas gitu teman-teman. Tenang aja, nanti teman-teman akan diajarkan juga sama Bu Rita ya, bagaimana sih ketika data kita nggak normal gitu ya, nggak linear, itu ada secara statistiknya gitu. Nah, setelah udah memastikan data saya aman, setelah uji asumsi klasik, saya melakukan uji korelasi teman-teman. Tadi ya untuk menjawab pada hipotesis saya yang kita ajukan gitu, ada nggak hubungannya antar variabel tersebut. Dan yang terakhir melakukan uji mediator ya, menggunakan program Proces. Ini nanti ada di SPSS seperti itu. Nah, ini untuk hasil penelitian kami teman-teman. Ini untuk data reliabilitas dan validitas ya. Reliabilitasnya untuk keempat alat ukur ini sangat baik ya, di atas 0,8 semuanya. Nah, nanti untuk validitas, teman-teman di CFA itu nanti akan fokus ke, nanti ada standarnya sendiri, namanya fit model sama faktor loading ya. Untuk lihat nih, itemnya itu valid nggak sih menggambarkan indikator alat ukur tersebut gitu ya, indikator perilakunya gitu. Nah, ketika tidak valid, nanti ada nilainya gitu ya, 0,3 kalau tidak salah teman-teman. Nah, kebetulan di antara 4 alat ukur ini hanya alat ukur strategi coping ya, yang itemnya tuh ada 5 yang nggak valid, artinya digugurkan, tidak diikut sertakan untuk penelitian berikutnya gitu teman-teman. Oke. Nah, ini untuk hasil data demografi partisipan kami, teman-teman. Untuk usia, mayoritas responden kami ini pada usia 30 sampai 39 ya. Ini dewasa awal lah ya. Ada juga yang bahkan umur 50 juga, ada 9 orang gitu.
Untuk pekerjaan bervariasi dari pegawai negeri, tapi memang mayoritasnya ibu rumah tangga, itu 55 orang. Lalu untuk pendidikan bervariasi juga, ada dari SD, S1, bahkan ada S2-nya juga, sisanya gitu ya. Nah, untuk penelitian ini teman-teman kami juga menyusun pertanyaan terbuka ya. Kami pengen lihat nih gambaran KDRT partisipan. Nah, ini salah satu hasilnya. Kami menanyakan terkait jenis KDRT yang dialami partisipan itu apa gitu ya. Kebanyakan responden ini mengalami kekerasan psikis, teman-teman, dan juga fisik juga ya gitu. Ada yang mengalami kekerasan seksual juga gitu. Lalu ini saya akan fokus ke gejala traumanya ya. Ini gejala trauma partisipan itu banyak yang tadi teringat kembali peristiwa KDRT-nya. Ada juga yang masih mengalami mimpi buruk ya gitu. Terus bahkan ada juga yang dia tuh nggak pengen ketemu sama pelaku gitu ya. Artinya itu mengingatkan dia terkait peristiwa KDRT yang dialami gitu. Nanti detailnya teman-teman bisa baca. Nah, ini untuk kategorisasi partisipan. Kebetulan kondisi partisipan kami ini berada pada kondisi PTG, social support, strategi coping, dan PTSD sedang ya, gitu. Semuanya paling banyak ya, gitu. Lalu untuk ini hasil uji asumsi klasiknya. Data kami semua normal, terdistribusi normal, terus linearitasnya juga linear, tidak ada gejala heterokedastisitas, begitupun tidak ada gejala multikolinearitas seperti itu. Nah, inilah hasil uji korelasi teman-teman yang tadi ya inti dari hipotesis yang kami ajukan. Nah, teman-teman bisa lihat ini untuk informasi tambahan aja. Kalau di uji korelasi, semakin dia nilainya mendekati 1, itu artinya hubungannya itu semakin erat teman-teman atau mendekati sempurna. Kita lihat di sini teman-teman lihat di sini ada dukungan sosial ya. Nilainya hubungannya ke PTG ke nomor 1 ini itu 0,412 teman-teman. Dan ada bintang 2 itu artinya memang signifikan ya. Gitu. Ini juga arah hubungannya positif. Di depannya positif 0,412. Apa sih maknanya gitu ya hasil korelasi ini? Artinya semakin tinggi dukungan sosial baik yang didapatkan dari keluarga, teman, orang penting lainnya, maka semakin tinggi pula terjadinya PTG teman-teman. Ya, ini apalagi hubungannya sangat erat ya, hampir mendekati 1,4. Terus juga akhirnya terjawab ya hipotesis kami gitu. Lalu variabel kedua, kebetulan strategi coping ini kami menguji total strategi copingnya dan juga per dimensinya juga teman-teman. Kita lihat korelasi strategi coping terhadap PTG di sini menunjukkan 0 positif ya, positif 0,387 dan juga memang signifikan gitu. Artinya memang ketika tadi korban KDRT ini menggunakan strategi coping gitu ya, semakin tinggi dia menggunakan strategi coping, maka semakin tinggi pula gitu ya PTG bisa terjadi gitu. Nah, ini yang tadi saya bilang teman-teman bahwa kami ini di penelitian ini menganalisanya tuh ke level dimensi gitu. Di sini kita lihat kalau dimensi fokus masalah sama fokus emosi itu hubungannya positif ya. Menjawab hipotesis kami, artinya semakin si korban KDRT ini menggunakan strategi coping yang memang dia fokus ke masalah ataupun fokus ke emosi, maka semakin tinggi nih dia bisa terjadi PTG-nya gitu ya. Nah, kalau di sini kita bisa lihat yang paling tinggi sih fokus emosi ya. Jadi maksudnya lebih baik ketika dia menggunakan fokus emosi, merilis emosinya dulu, maka itu bisa lebih tinggi PTG-nya gitu ya, lebih kuat hubungannya. Nah, kalau yang coping disfungsional atau yang maladaptif, kami mengajukan kan hubungannya negatif ya di hipotesis teman-teman gitu. Ternyata hubungannya tuh sangat lemah di sini 0,072 ini yang paling bawah terhadap PTG. Artinya bisa dikatakan tidak ada hubungan gitu ya, nggak signifikan hubungannya gitu. Memang ya tadi beberapa penelitian juga terkait maladaptive coping ini, Pak Made dan teman-teman, itu masih inkonsisten hasilnya, bervariasi gitu ya. Ini bisa jadi gap buat teman-teman yang pengen mendalami terkait maladaptive coping itu bagaimana sih pengaruhnya gitu ya terhadap PTG. Nah, selainnya tadi masing-masing variabel, kami juga melihat PTSD-nya tadi ya yang kami bilang, ternyata hubungan PTSD terhadap PTG itu negatif, teman-teman. Artinya semakin tinggi gitu ya tingkat PTG si korban, maka untuk
adanya PTG itu semakin rendah gitu terjadinya PTG. Begitupun sebaliknya, semakin rendah PTSD korban, maka bisa menaikkan tingkat PTG korban seperti itu. Nah, kurang lebih ini hasil uji korelasinya, teman-teman. Nah, untuk hasil peran mediator, nah, nanti teman-teman akan uji mediator ya. Kalau penelitiannya mediator, teman-teman akan ada hasilnya LCCI atau confidence interval, interval kepercayaan. Nah, syarat apakah hasilnya itu dikatakan dia berperan nggak sih menjadi mediator gitu ya. Ini syaratnya rentang intervalnya itu tidak boleh melingkupi angka 0. Kita lihat di sini, untuk strategi coping itu rentangnya dari 0,014 sampai 0,120. Artinya tidak ada yang minus ya, berarti nggak melewati angka 0. Artinya memang secara total variabel strategi coping ini berperan sebagai mediator, teman-teman. Nah, selain tadi total, kami juga menganalisis level mediator tingkat dimensi. Bagaimana sih kalau fokus masalah dijadikan dimensi mediator gitu ya. Bagaimana sih kalau yang fokus emosi dijadikan mediator? Nah, hasilnya kalau yang fokus masalah dan emosi itu berperan teman-teman sebagai mediator. Tetapi untuk disfungsional coping itu tidak berperan. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ada minus 0,12 ya sampai 0,19. Nah, selain nanti teman-teman akan lihat di efek indirect effect ini, teman-teman juga nanti akan menguji hasilnya itu analisis jalur ya, teman-teman. Ini yang di bagian ini efek langsungnya. Nah, saya akan mengkritisi yang jalur C-aksen. Teman-teman bisa lihat yang di bawah, ini kelihatan C-aksen ya. C-aksen itu artinya jalur pengaruh langsung nih, bagaimana social support berpengaruh langsung terhadap PTG. Nah, nilainya sebesar 0,146. Artinya memang memprediksi PTG ya, si social support dengan nilai 0,146. Nah, kalau yang jalur C biasa, C total, ini artinya ketika ada peran mediator strategi coping. Nilainya bertambah kan teman-teman ya, jadi 0,252. Artinya memang variabel strategi coping itu berperan sebagai mediator. Jadi social support itu bisa meningkatkan PTG melalui tadi strategi coping gitu ya teman-teman. Gitu, hasil mediator ini. Nah, berdasarkan itu tentu pasti ada keterbatasan penelitian ya teman-teman. Untuk keterbatasan penelitian, kebetulan pada penelitian kami ini belum tergambar terkait periode PTG-nya. Contohnya gini, saat korban mengalami kekerasan atau peristiwa traumatik sampai dia mendapatkan dukungan sosial, lalu dia menggunakan coping di dalam prosesnya, sampai terjadi PTG itu belum tergambar. Nah, ini mungkin teman-teman yang tertarik meneliti ini bisa melakukan studi longitudinal namanya ya. Mungkin ke depan yang tertarik boleh melakukan itu supaya tergambar nih berapa sih sebenarnya waktu yang dibutuhkan ya tadi orang-orang yang mengalami peristiwa traumatik ini gitu ya sampai benar-benar terjadi PTG ini gitu. Dan nanti teman-teman juga bisa menggunakan studi kualitatif untuk ya tadi ya mewawancarai lebih dalam terkait lama waktunya dan lain sebagainya gitu ya. Lalu yang kedua, keterbatasan kedua terkait pengumpulan data partisipan, teman-teman. Yang tadi saya bilang, karena ini khas ya, khas respondennya, walaupun saya sudah bekerja sama dengan dinas-dinas gitu ya, tapi memang core-nya ada di Kota Bogor, Dinas DP3A yang di kota sama kabupaten. Data yang saya dapatkan di dinas itu banyak, teman-teman, terutama di Jawa Barat sampai 4.000 KDRT yang melapor. Sangat tinggi saja kaget gitu ya. Ternyata sebanyak itu warga Jabar yang mengalami KDRT gitu. Tetapi memang kendala ketika ya tadi saya ke dinas, datanya banyak, nomor WA-nya banyak, nomor teleponnya gitu ya. Tim sudah menghubungi gitu ya beberapa dari data 2022 sampai 2023 saat itu. Tetapi yang merespon gitu ya, yang bersedia untuk terlibat dalam penelitian ini tuh hanya beberapa gitu teman-teman. Ya karena tadi ya mungkin takut ke-trigger lagi. Terus juga ada yang nggak ngerespon karena memang udah nggak aktif WA-nya gitu ya. Jadi memang butuh effort untuk mendapatkan responden ini, teman-teman gitu. Ya, kalau teman-teman nih berencana akan kerjasama dengan dinas-dinas, saya sarankan segera mengurus tadi ya, karena kalau dari dinas tuh kita harus izin dulu ke Dinas Kesbangpol namanya.
Jadi Kesbangpol dulu, ada surat dari Kesbangpol, baru ke dinas tertuju gitu. Jadi memang cukup rumit lah administrasi di pemerintahan gitu ya. Jadi perlu strategi khusus lah ketika teman-teman tertarik ngambil partisipan dari ya tadi dinas-dinas seperti ini. Untuk kesimpulan, mungkin tadi teman-teman sudah kita sadari bersama ya, bahwa dukungan sosial itu yang dari keluarga, teman, atau orang penting lain itu sangat berperan gitu ya, sangat penting bagi korban KDRT melalui krisis hidupnya. Makanya penting buat profesional atau kita gitu ya, memberi dukungan kepada korban gitu. Nah, selain itu juga terkait strategi coping, bagi korban-korban KDRT direkomendasikan menggunakan coping fokus masalah tadi ya, dengan coping fokus emosi. Tidak direkomendasikan menggunakan coping yang maladaptif nih, gitu ya, dengan pengalihan ke narkoba, kayak gitu ya, ada masalah, merasa nggak ada masalah, mendenial gitu ya, menyangkal, enggak kok nggak ada masalah KDRT di rumah saya. Nah, ini nggak boleh, nggak sehat gitu ya. Nggak boleh, ini tidak direkomendasikan digunakan. Dan juga teman-teman, tadi kita lihat angka PTSD itu tadi berhubungan ya, berkorelasi ya. Artinya memang ketika mungkin teman-teman ketemu sama korban-korban KDRT atau teman-teman jadi profesional, penting dilihat kondisi PTSD saat itu gitu ya. Nah, kalau misalkan PTSD-nya masih tinggi, ya teman-teman bantu buat tadi konseling, cari profesional ke psikiater atau ke psikolog untuk menurunkan dulu PTSD-nya sehingga dia mampu tadi PTG-nya bisa tinggi gitu ya. Nah, ini tambahan aja Pak Made dan teman-teman, dukungan apa sih yang bisa kita berikan untuk korban KDRT gitu ya? Yang pertama, beri dukungan emosional teman-teman, sehingga si korban tuh merasa didengar dan dipercaya. Karena apa? Mungkin teman-teman ngerasain sendiri ya, kenapa sih orang tuh takut cerita? Karena takut dihakimi. Kamu sih makanya salah pilih suami. Orang sebelum nikah tuh lihat dulu atuh karakternya dan lain-lain ya. Dimarahin gitu orang korbannya, ya jangan, dia semakin takut untuk cerita gitu ya. Jadi diharapkan beri dukungan emosional dulu dengan empati gitu teman-teman. Sama ini yang penting, bantuan keamanan. Artinya kalau teman-teman nyaksiin nih korban-korban KDRT lagi puncak-puncaknya dimarahin suaminya, dipukulin gitu ya, bawa dia ke ruangan aman teman-teman. Ajak dia ke rumah teman-teman, ke rumah teman gitu ya, atau ke ya ke rumah lain gitu yang dia tidak bersatu dengan suaminya gitu. Lalu tetap jaga komunikasi dengan korban karena tadi dampaknya itu bisa menimbulkan depresi tadi ya. Artinya ya tadi ini bunuh diri gitu ya, makanya tetap terus beri informasi layanan bantuan. Nanti akan saya share juga teman-teman, ada hotline gitu ya, nanti PPT ini akan saya bagikan. Kalau untuk profesional tentu berkonsultasi, konseling dan lain-lain ya teman-teman kurang lebih. Nah, ini yang saya maksudkan terkait kementerian, dinas, lembaga, komunitas bantuan KDRT teman-teman. Ini semua aktif ya, nomornya udah saya pastikan karena memang kemarin saya banyak juga komunikasi dengan Kemen PPA juga bantuan gitu ya. Ini nanti teman-teman bisa screenshot atau ambil PPT-nya. Di Komnas Perempuan juga ada. Nah, untuk dinas ada namanya Dinas Pemberdayaan Perempuan atau DP3A ya. Di setiap wilayah ada teman-teman seluruh Indonesia, baik kota maupun kabupaten. Kalau kabupaten itu ada KB-nya di belakangnya ya, keluarga berencana, dia gabung gitu. Nanti teman-teman bisa hubungi, ini hanya contoh di Kota Bogor ya, karena kemarin saya ngambil ininya di Kota Bogor. Lalu ini untuk lembaga bantuan hukum, ada namanya LBH Apik, teman-teman bisa lihat di situ ya, gitu. Ini komunitas. Nah, kurang lebih itu ya Pak Made yang bisa saya sampaikan. Mungkin nanti akan lebih banyak diskusi atau tambahan dari Bu Her. Terima kasih Pak Made dan teman-teman. Baik, terima kasih Mbak Desti. Teman-teman, boleh kita kasih applause dulu Mbak Destinya, teman-teman, supaya nggak ngantuk juga teman-teman ya. Biasanya habis makan tuh agak turun sedikit, jadi kita kasih plus Mas Chandra, Mas Agung, terima kasih, Mbak Kurnianingrum, Mbak Talita, teman-teman lain terima kasih. Mbak Rizka juga terima kasih sudah memberikan applause. Ibu Erianti ada tambahan, Bu? Saya pikir lebih baik kita diskusi dulu. Diskusi, Bu ya. Oke. Baik, teman-teman, kita berdiskusi sebentar lagi karena tadi Mbak Desti itu mengawali penelitiannya atas dasar keprihatinan dulu ya. Karena banyak katanya di sekitarnya atau yang beliau kenal itu banyak yang mengalami kekerasan-kekerasan dalam rumah tangga. Ternyata dicek datanya benar. Kata WHO aja tadi 30% katanya laporannya itu mengalami kekerasan fisik gitu ya. Tapi
ada juga rupanya KDRT walaupun mengalami kekerasan fisik tetap bertahan karena ya alasan anaknya lah, ada alasan masih ada cinta, ada sedikit tadi itu karena ada kemungkinan ada bulan madu berkali-kali gitu ya Mbak Desti ya setelah mengalami kekerasan gitu ya dan lain sebagainya. Ternyata dari yang mengalami itu ya ada juga hal-hal positif yang dialami setelah KDRT itu. Nah, itulah yang diteliti yang disebut dengan post traumatic growth tadi itu. Ternyata prediktornya adalah social support dan berpengaruh atau berperan positif signifikan terhadap PTG. Dan kalau dimediasi oleh strategi coping, terutama adalah coping masalah dan coping emosi tadi itu pengaruhnya lebih kuat peran dari social support terhadap PTG-nya itu ya. Baik, kira-kira itu teman-teman tadi sudah didiskusi panjang lebar dan tampaknya kalau kita dengar presentasinya Mbak Desti itu sangat menghayati dan sangat antusias dengan riset yang dilakukan sampai mencari data nomor telepon. Saya pastikan nomor telepon ini masih aktif. Wah, itu luar biasa itu ya. Oke, terima kasih banyak Mbak Desti dan Bu Erianti. Baik teman-teman, silakan susun pertanyaan sebanyak-banyaknya. Tapi nanti dulu, biarin dulu Mas Sani lewat dulu sedikit nih Mas Sani ini. Ya, Mas Sani boleh, monggo Mas. Wow, terima kasih Bro Sani, terima kasih luar biasa Bro Sani. Itu mantap kaitannya dengan PTG mungkin yang pertama kali masuk ya. Jadi jika kamu mengubah cara kamu memandang sesuatu tadi kan ya, maka hal yang kamu pandang pun akan berubah. Wah, ini mungkin masuk PTG nih, berarti orang-orang yang PTG itu masuk yang pertama tadi itu merubah cara memandang sesuatunya menjadi positif gitu ya. Baik, terima kasih sekali lagi Bro Sani.
Wah, Mbak Tenesia nggak sabaran nih Mbak Tenesia, mantap Mbak Ajeng. Nah, Mbak Tenesia, Mbak Ajeng, dua, terus lagi silakan. Yo, tadi itu siapa tadi? Mbak Kurnianingrum. Nah, tiga dulu, stop dulu tiga dulu ya. Oke, saya tulis Mbak Tenesia, kemudian Mbak Ajeng, Mbak Kurnianingrum. Oke, silakan Mbak Tenesia dulu. Yang lainnya simpan dulu ya, teman-teman. Baik, terima kasih Pak Made. Selamat malam semuanya, Mbak Desti, Bu Herianti. Melihat FDI malam hari ini tuh luar biasa ya, kayak baca novel gitu. Saya apresiasi sekali dengan Mbak Desti. Jadi kayak page turner gitu ya. Selanjutnya apa nih? Apa nih? Pengen tahu hasilnya gimana. eh Kalau tadi di bagian awal gitu ya, eh, ada definisi growth. Definisi growth itu berarti self report bahwa dia sudah apa kesejahteraan psikologisnya atau dia sudah boleh bertumbuh gitu ya, dan salah satunya itu dasari itu tadi ada Viktor Frankl ya, ada Viktor Frankl, eh This and Search for Meaning. Viktor Frankl itu jadi dia pernah mengalami hal traumatis waktu dulu kan, disiksa di kamp konsentrasi Nazi, tapi dia itu keluar dari, dia baru bisa meredefinisi atau memaknai kembali kehidupannya itu setelah melewati proses itu. Sementara bedanya dengan penelitian yang Mbak Desti itu, korbannya masih ada di dalam lingkaran rumah tangga itu masih bertemu dengan traumator, dengan orang yang membuat trauma, masih ada dalam lingkaran yang sama. Jadi ada vicious circle sampai tadi ada siklus bulan madu gitu ya. Kalau saya di awal-awalnya secara awam gitu ya, hipotesanya adalah rasanya nggak mungkin orang yang bertahan dalam kehidupan rumah tangga yang mengalami kekerasan gitu ya, baik secara fisik, psikis, mungkin ada kekerasan ekonomi, verbal, kekerasan fisik itu bisa mengalami growth. Nah, jadi pertanyaannya adalah growth-nya ini seperti apa? Ini beneran growth atau ini apatisme? Itu pertanyaan saya. Apakah beneran growth ataukah apatisme? Gitu. Kalau karena saya merasa bahwa rasanya nggak mungkin deh. Tapi kalau tadi lihat dari, karena ini self report ya, mereka merasakan mereka bisa mampu bertahan gitu. Jadi, dan apakah growth-nya ini temporary atau memang bagaimana gitu? Ataukah saat ini growth, nanti besok-besok nggak growth gitu. Mohon dijelaskan ya Ibu Mbak Desti, Bu Herianti, ini pandangan saya pribadi. Terima kasih, selamat malam. Baik, terima kasih Mbak Tenesia. Pertanyaannya sangat apa namanya kritis gitu ya. Growth yang dimaksudkan itu mungkin nanti lihat alat ukurnya, growth untuk ya growth atau versus apatis ini, gitu ya. Itu dua hal yang mungkin dipandang oleh Mbak Tenesia. Dan apakah growth tadi itu sifatnya temporary atau permanen, ya. Baik, terima kasih Mbak Tenesia. Mbak Ajeng. Ya, halo, apakah suara saya terdengar, Pak Made? Sudah jelas, Mbak. Oke, baik, terima kasih. Selamat malam, Pak Made, Bu Herianti, dan Mbak Desti, Mas kalian. Terima kasih atas penjelasannya ya, Mbak Desti. Kalau saya mungkin ingin bertanya lebih ke teknis penelitiannya gitu. Apalagi karena ini topiknya kan lumayan menantang gitu ya. Saya ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, berkaitan dengan flow untuk pengambilan data itu sendiri gitu. Kalau di kita kan sebelum kita ambil data di luar, mungkin kita melalui kaji etik dulu ya, Mbak Desti. Nah, kira-kira secara kaji etik itu apakah bisa langsung di-approve dengan mudah atau ada beberapa kriteria yang mungkin perlu apa ya menjadi concern yang harus diperhatikan oleh peneliti sebelum akhirnya kaji etiknya di-approve begitu. Lalu bagaimana flow-nya dalam pengambilan data itu sendiri? Apakah memang Mbak Desti langsung menghubungi nomor itu dan bisa langsung diberikan datanya? Atau ada beberapa pihak dulu yang perlu dihubungi dan mungkin perlu ada penandatanganan penjagaan rahasia data dari korban dan semacamnya? Atau bagaimana begitu flow-nya mungkin secara garis besar saja gitu ya, Mbak Desti. Nah, yang kedua, eh mau ya Pak Monty sekali lagi yang kedua ini berkaitan dengan inform consent-nya gitu. Mungkin inform consent yang saya ketahui selama ini yang mungkin yang pernah saya lihat di beberapa penelitian yang umumnya digunakan. Nah, tapi apakah khusus di
penelitian Mbak Desti, adakah informed consent yang mungkin nggak standar atau ada treatment berbeda berkaitan dengan informed consent di alat ukurnya atau di kuesionernya gitu? Karena untuk pengambilan datanya kan partisipannya kan berbeda juga ya pasti dengan yang umum karena ini cukup penantang dan cukup confidential gitu untuk datanya. Bagaimana penulisan terkait informed consent-nya? Apakah sama saja seperti informed consent standar pada umumnya atau ada perbedaan dalam penyampaian penulisannya begitu? Mungkin itu saja dari saya Pak Made. Terima Baik, kasih. saya kok mencatat 3 pertanyaan Mbak Ajeng ya. Pertama ada terkait ceritakan mengenai kaji etiknya. Ya, Itu maaf ya pertanyaan pertama. banyak-banyak. Nggak apa-apa Mbak, terima kasih ini. Terima Yang kasih. kedua adalah ceritakan barangkali pada saat pengambilan data penelitiannya, apakah nggak gampang nih ngambil datanya gitu, barangkali pertanyaan ini Pak Mbak Ajeng tadi. Yang ketiga adalah terkait dengan informed consent. Ini standar atau ada modifikasi? Karena ini risikonya tinggi nih orang-orang yang mau dicari datanya ini. Gitu ya Mbak Ajeng, terima kasih. Mbak Kurnianingrum, silakan Mbak. Selamat malam Pak Made, Mbak Desti, dan Bu Herianti, serta rekan-rekan semuanya. Sebenarnya saya cukup penasaran aja sih ini sama partisipannya tadi kan dijelaskan kalau partisipan terbanyak itu sebanyak 55 orang adalah ibu rumah tangga gitu ya Mbak, kalau nggak salah. Sebenarnya saya penasarannya adalah apa sih Mbak alasannya kenapa sih ibu rumah tangga itu jadi partisipan terbanyak, jadi korban-korban terbanyak dari KDRT itu sendiri itu, atau apakah itu cuma di penelitian ini aja, ataukah di Jawa Barat juga memang ibu rumah tangga itu yang paling banyak menjadi korban atau gimana? Saya penasaran aja alasannya apa. Itu aja sih Mbak. Terima kasih. Oke, Mbak Ajeng ini lebih fokuskan pada tadi kalau nggak salah pekerjaan partisipan ya, ibu rumah tangga itu. Kok persentasenya tinggi tadi ya, Mbak Ayu ya? Tinggi tadi. Itu apakah kenapa kira-kira kok fokusnya kalau bicara mengenai KDRT kok profesinya banyak ibu rumah tangga gitu ya? Atau apa kira-kira penyebabnya? Baik, kita itu dulu untuk putaran pertama. 3 pertanyaan. Yang mana dulu nih Mbak Desti? Boleh Mbak Teresia, Mbak Ajeng, atau Mbak Kurnianingrum? Silakan. Oke, Pak Made, terima kasih. Mungkin dari awal aja ya, Mbak Tenisia terkait pertanyaannya, ini benar PTG apa enggak ya gitu ya, di korban KDRT gitu. Sebelum melakukan penelitian kuantitatif ini juga Mbak gitu ya, sebelumnya memang udah ada yang mencoba menggali lebih dalam kualitatif gitu ya, terkait istri pada yang tadi bercerai atau yang tidak bercerai. Yang tadi Uswani ya. Ternyata ya tadi kalau secara teorinya emang tadi cirinya itu kita lihat dari 5 dimensi PTG. Si korban tuh harus bisa menunjukkan adanya perubahan kedekatan sama orang terdekatnya. Contohnya nih tadinya dia tuh sama maksudnya iparnya atau mungkin sama mertuanya tuh nggak deket gitu ya. Setelah mengalami peristiwa traumatik itu tiba-tiba dia tuh jadi lebih deket mungkin karena dia mendapat tadi dukungan tadi sama prosesnya ya. Jadi dia merasa oh selama ini saya dipeduliin ya. Oh mungkin selama ini saya juga diperhatiin sama orang terdekat saya. Nah itu harus ada perubahan itu Mbak yang pertama syaratnya. Lalu yang kedua harus ada perubahan ya tadi dia intensitas peningkatan spiritualnya juga. Artinya yang tadinya mungkin dia biasa aja ya gitu ya. Biasa aja dia berdoa segala macam, tapi setelah mengalami peristiwa traumatik ini dia lebih dekat lagi ke Tuhan gitu ya, lebih mempasrahkan lagi hidupnya gitu ya, hidupnya itu. Lalu yang ketiga, dia lebih mengapresiasi hidup, Mbak. Hal kecil aja mungkin kayak tadi saya kasih contoh tadinya mungkin tangisan anak senyuman anak itu dia merasa hal biasa tadinya nih sebelum terjadi peristiwa di dalam rumah itu ya, tapi setelah dia struggle gitu ya sama krisisnya berhasil dilewati pelan-pelan tuh dia merasa oh iya ya ternyata senyum anak bisa kumpul sama anak masih bisa bernafas itu tuh udah alhamdulillah gitu ya gitu. Itu tadi ciri ketiga. Ciri keempat tadi peningkatan dia tahu arah hidupnya gitu. Dia mulai merencanakan masa depannya tuh mau ngapain sih gitu. Mungkin ya tadinya dia nggak kepikiran tuh mau ngapain ya setelah ini gitu. Nah, itu tuh harus ada kelima dimensi ini gitu, Mbak. Itu baru bisa dikatakan yaitu benar-benar mengalami PTG gitu, Mbak. Gitu. Tadi ya kalau misalkan dia masih bertemu dengan pelaku ya tadi proses ya tadi nggak mudah karena ada beberapa faktor yang tadi saya bilang ya, yang dia memang harus masih di dalam rumah itu gitu. Nah, makanya tadi dibutuh adanya dukungan sosial dari
orang terdekatnya, terus juga bagaimana dia mengatasi masalahnya gitu ya, mengatasi masalahnya, apakah dia ya tadi mampu nggak dia coping masalah, maksudnya cari informasi, ya aku harus ngapain ya kalau aku udah kena KDRT gitu. Terus kalau misalkan coping emosinya, dia nerima nggak keadaan dia, sehingga itu membantu dia berhasil melewati krisis itu gitu Mbak. Itu mungkin Mbak Tenisia ya. Jadi kalau bisa dikatakan korban KDRT itu ya udah ada hasil kualitatif yang menelitinya beneran mereka mengalami perubahan dalam 5 aspek tersebut gitu Mbak. Walaupun konteksnya dia masih bertemu si pelakunya. Karena tadi mungkin ketemu pelaku itu ya kita nggak tahu kondisi rumahnya ya. Bisa jadi pelakunya tuh pergi bekerja, nggak intens ada di dalam rumah. Terus dia mengalami KDRT-nya itu sesekali, ngerti nggak Mbak? Misalkan suaminya nih lagi pusing, stres gitu ya, tekanan ekonomi segala macam, cekcok lah di dalam rumah, tepuk, bermasalah lah puncaknya gitu ya di dalam rumah. Ya dia habis itu mungkin suaminya nggak di dalam rumah terus-terusan kan ya, mungkin dia bekerja atau ketemu teman dan lain sebagainya. Nah mungkin inilah titik di mana si istri itu mulai ya tadi ya, dia berjuang nih, di mana nih aku harus ngapain, aku harus cari orang nih yang bisa aku percaya buat cerita, tadi dukungan, dia nyari gitu. Inilah yang bisa membantu dia, faktor yang bisa bantu dia. Sama selain tadi teman-teman variabel kedua social support sama PTG, sama strategi coping, ada memang variabel lain seperti resiliensi. Itu juga berpengaruh positif terhadap PTG seseorang. Kan kita nih resiliensi kita baik gitu ya, atau orang yang resiliensinya mampu beradaptasi terhadap tekanan hidup. Nah, ini tuh dia semakin tinggi resiliensinya, semakin mudah dia untuk terjadinya PTG gitu Mbak, gitu ya. Karena kan ada tipe-tipe perempuan yang wah gue strong nih, apalagi nih gitu istilahnya gitu ya. Tapi ada beberapa yang nanti akan berhubungan sama kenapa kok IRT ya. Ini juga saya miris juga dapat info dari dinas gitu ya. Iya Mbak Desti, yang banyak melapor ke kita itu rata-rata ekonominya menengah ke bawah Mbak, bahkan miskin Mbak. Istrinya nggak bekerja Mbak. Bayangkan coba dia dipukul, digedebuk sama suaminya, dia nggak bisa kemana-mana. Kenapa? Dia nggak bekerja Mbak. Gimana dia makan? Anaknya siapa yang biayain? Saya, aduh pas denger itu tuh pokoknya, aduh nyes gitu Mbak. Karena kan perempuan, kita perempuan gitu. Apalagi ya tadi saya bilang ada salah satu saya rekomendasikan, ayo beri keterampilan ke ibu-ibu rumah tangga. Ini butuh keterampilan gitu ya. Kenapa? Supaya dia bisa nyari ekonomi gitu-gitu loh Mbak. Gitu. Karena ya salah satu itu alasannya gitu ya. Dia nggak bisa lari dari ya tadi yang udah parah ya KDRT-nya ini benar-benar suaminya yang tadi temperamental gitu ya. Beda halnya dengan KDRT yang karena hilaf gitu kan kadang mungkin Pak Made laki-laki kan kadang ada satu fase yang nggak sengaja marah ke istri kayak gitu-gitu loh Pak, verbal atau melakukan itu tapi sesekali. Tapi ada tipe laki-laki yang memang tadi ada faktor temperamental, agresif, apa-apa itu sumbu pendek lah kita katakan ya. Oh, apa ada masalah apa sedikit langsung marah kayak gitu. Nah, mungkin kurang lebih seperti itu ya Mbak Tenesia. Baik, artinya ini benar-benar PTG loh Mbak Iya Tenisia. betul Nah, beneran. Udah Iya, ada itu. terima kasih Mbak Desti untuk jawabannya. Kalau tadi soal apa gantungan ekonomi yaitu relasi kuasa ya Iya betul ketergantungan relasi ekonomi, kuasa iya. betul. Jadi maksudnya memang secara ini mungkin saya sedikit bias ya. Kalau saya mungkin saya Mm, akan suruh keluar gitu dari betul. karena Betul. tapi tidak semua kelompok wanita mampu Iya, untuk melakukan hal itu. iya. Mungkin satu tadi ketergantungan ekonomi dan yang kedua mungkin ada juga norma agama yang tidak membolehkan untuk bercerai. Benar. Jadi ini mungkin bisa disuggest untuk yang kelompok-kelompok yang seperti itu ya. Tapi kalau saya pribadi sih, aduh, dengan keluar ya Pak, Mbak Iya. ya. Betul, itu berat Terima prinsip gitu ya. Mbak ya. kasih Iya. Mbak Desi, Bu Tapi menyambung tadi Made. Mbak Desti, Mbak Tenesia, barangkali yang dikhawatirkan Mbak Tenesia tadi itu sudah dilampaui oleh para istri-istri yang mengalami PTG itu. Jadi saya Iya, akhirnya iya, iya. berpikir begini, Resiliensi tadi ya. sebetulnya proses Bu Her gimana sebetulnya Bu proses sampai munculnya PTG itu ya Bu? Kira-kira bisa dijelaskan nggak kepada kita? Mungkin tahapnya berontak dulu misalnya, setelah itu berontak lagi sampai sekeras-kerasnya, habis itu ya sudahlah ikut aja lah sampai terakhir ya sudah baru mencapai PTG. Saya nggak tahu dong bagaimana tuh Mbak Desti dan Bu Herianti. Ya, mungkin saya bisa tambahkan ya, Ya, karena Bu. saya meneliti prianya. Hmm. Jadi gambaran laki-laki yang melakukan kekerasan itu seperti apa. Dia juga seperti diceritakan sama Desti bahwa
nggak melulu gitu mukul. Kadang-kadang dia baik gitu. Memang dia ada dua macam kalau kita lihat pria pelaku KDRT itu, yang satu yang ada gangguan jiwanya, ada klinisnya, ada yang memang dia frustrasi sama kerjaannya dan sebagainya. Sebetulnya dia bukan pria yang jahat, itu ada sisi baiknya. Makanya istrinya bisa bertahan, nggak lari gitu. Tahu sama suaminya tuh nggak gitu sebetulnya. Gitu. Tapi yang orang luar kan lihatnya kayak, aduh, kok dipukulin di aja, kok nggak kabur gitu kan. Nah, si istri bahkan ada istri yang menyayangi suaminya yang melakukan KDRT. Nah, jadi kenapa bisa jadi nggak lari? Karena suaminya nggak jahat sepanjang waktu. Nanti kalau dia ada rezeki, dibeliin istrinya baju baru, tas yang menyenangkan buat istrinya. Jadi istrinya tuh um, nggak memperhitungkan yang dulu udah dimarahin, kan dia udah minta maaf. Nah, kenapa ibu rumah tangga yang kena? Karena ibu rumah tangga itu kadang-kadang, bukan kadang-kadang, kebanyakan terjadinya, mereka pertama dia tergantung secara ekonomi pada suaminya. Terus dia juga punya daya tahan menghadapi kekerasan suaminya. Apalagi kalau sudah biasa. Kalau kita lihat di sini kan faktor umurnya ya. Umurnya berapa, Des? Kalau Lumayan. mayoritas partisipan kita itu Bu ada dewasa awal 30 sampai 39, tapi ada juga yang sampai tua Mbak ya, tadi gitu 50 sampai 59 ya. Bahkan dia istilahnya udah tua gitu, bisa dikatakan dewasa akhir ya. Gitu Bu. Ya, dan bukan ibu rumah tangga aja, biasanya ada juga yang saya pernah ketemu istrinya ini ketua DPR, bukan ketua DPRD. Jadi dia berkuasa di luar rumah, tapi kalau pulang dia tunduk banget sama suaminya, gitu. Jadi bukan profesi yang menentukan, tapi gimana hubungan mereka dan cara mereka memandang kekerasan itu di dalam rumah tangganya seperti apa. Jadi istri itu bahkan diajarin sama mungkin paham agamanya yang salah, belum lengkap lah, belum lengkap tuh ajarannya, masih setengah gitu. Jadi pemahamannya bahwa itu kebaikan buat saya gitu. Nah, itu yang dari penelitian saya temukan itu. Jadi suami-suami juga kadang, suami-suami juga sebagai partisipan penelitian saya waktu itu apa penyebab dari bukan penyebab deh, kita pakai bahasa yang sama-sama Mbak Desti, itu mediatornya menjadikan dia pelaku kekerasan itu adalah depresi maskulin, irasionalitas peran gender, dan itu alexitimia. Itu membuat mereka punya potensi untuk jadi pelaku kekerasan. Tapi setelah melakukan kekerasan, mereka kebanyakan kalau yang normal ya, yang bukan punya gangguan jiwa ya, itu mereka menyesal, minta maaf, jadi pria baik banget gitu, bantu cuci piring, tidurin si anak, istrinya tuh pasti pukul dia, biru-biru dia kompresin, kayak gitu terjadinya. Jadi istrinya melihat sisi itu ada harapan itu. Mungkin itu yang bisa saya tambahkan. Nanti cerita. Terima kasih Bu Herianti. Baik Bu, berarti siklusnya up down ya Bu ya. Kadang-kadang baik, kadang-kadang keras gitu ya. Oke, makanya bukan orang jahat kata Bu Erianti tadi itu. Baik, silakan Mbak Desi, pertanyaannya Mbak Ajeng terkait dengan workflow pengambilan data, kaji etik, dan juga inform consent itu. Ya, baik Pak Made. Ini pertanyaannya Mbak Ajeng yang pertama terkait kaji etik ya. Betul Mbak Ajeng, ketika kita mengajukan gitu ya ke kaji etik, nanti kita ada pemberitahuan tuh hasil kaji etiknya melalui email. Nggak tahu nih kalau teman-teman udah sampai kaji etik nggak? Yang sekarang ya, semester sekarang, itu nanti dapat dari email dari tim kaji etik. Memang untuk penelitian ini kemarin ada catatan sedikit gitu ya, udah bagus maksudnya penelitiannya ini, tapi memang beresiko ya tadi ya, karena ya ada khas gitu
kekhasan sampel penelitiannya. Di situ dikasih catatan sama tim kajetik untuk boleh penelitian ini dilanjutkan, tetapi nanti ditambahkan tadi di inform concern-nya ya, bahwa ketika si partisipan gitu ya ke-trigger gitu ya, atau mengingat kembali kenang-kenangannya, atau dia tadi ada bereaksi apa gitu ya setelah mengisi penelitian ini, maka kami menyediakan tadi layanan untuk konseling lanjutan seperti itu Pak Made dan teman-teman. Jadi disuruh tambahkan ada kata-kata itu, artinya kami sampai si responden itu selesai mengisi, kami harus menjaga benar-benar tidak ada respon apapun gitu ya. Maksudnya yang ke-trigger atau ya tadi ya ada jadi ada keinget lagi gitu peristiwanya atau seperti apa gitu. Nah, memang ini kami jaga dan memang sampai akhir pengambilan data 2,5 bulan itu belum ada sih yang menghubungi ya. Maksudnya kayak dia mengingat kembali atau dia ke-trigger atau apapun gitu ya. Alhamdulillah aman gitu. Kalau enggak, Ya, repot Bu Herianti sama Bu Naomi mesti iya konseling. harus konseling. Aduh. Ya, alhamdulillah nggak ada, itu aman ya teman-teman gitu. Jadi memang untuk tim KJT itu benar-benar benar-benar diperhatikan teman-teman ketika kita memang berisiko ya tadi sambil partisipannya pasti harus ada langkah-langkah preventif yang harus kita lakukan gitu. Lalu yang kedua terkait flow ngambil datanya ya. Jadi pertama-tama sambil kita nunggu hasil KJT keluar, kita itu udah mulai tuh dari kampus bilang ada surat MOU ya yang harus diurus dulu teman-teman, yang harus ditandatangani sama dekan sama pihak kedua yang akan kita pengambilan data. Nah, kebetulan karena saya kemarin DP3A-nya banyak, saya paling banyak kayaknya tuh Pak Pak Yahya gitu ya buatin gitu. Karena ya tadi selain saya di Kabupaten sama Kota Bogor, DP3A-nya teman-teman saya hubungin seluruh Indonesia. Dari Aceh, dari Sumatera sana, saya hubungin DP3A-nya melalui Instagram dengan berbekal istilahnya cuma ada kontak di Instagram itu dulu gitu ya. Baru setelah udah banyak yang respon baik dari adminnya segala macam, baru tuh semakin deket lah sama tim di dinas gitu. Akhirnya banyak cerita dan lain sebagainya. Responden ini juga banyak dari nggak banyak sih, maksudnya lebih banyak tuh memang Bogor, Kabupaten Jawa Barat. Ada juga dari Jogja ya partisipan, dari NTB, dari daerah asal saya itu juga banyak Pak Made gitu ya. Karena memang isu ini kan berangkat dari yang saya lihat saat saya di NTB Pak Made. Di NTB itu memang rata-rata kan perempuan gitu ya yang sudah menikah itu memang nggak bekerja kan Pak Made ya. Gitu ya, tadi emang kena ekonomi ke bawah, masyarakat di sana masih ekonomi ke bawah. Ya tadi fenomenanya sangat banyak Pak Made gitu. Yang dia bertahan ya tadi salah satunya karena ada relasi ekonomi segala macam, itulah faktor dia masih bertahan. Yang sayang sama suaminya juga masih ada walaupun didebuk-debuk gitu ya. Masih emang benar itu kenyataan di lapangan yang saya temui gitu. Ya kurang lebih seperti itu. Ketika udah dapat surat dari kampus, kita ngasih ke pihak kedua, teman-teman nanti di tanda tangan gitu ya. Artinya nanti ketika sudah, nah kalau teman-teman ngambil di dinas yang tadi saya sampaikan harus izin ke Dinas Kesbangpol namanya. Saya juga bingung ya kenapa ya administratifnya itu ke Kesbangpol hubungannya apa gitu. Tapi ya memang begitu gitu ya administratifnya. Kita izin dulu ke Kesbangpol minta pengantar baru nanti ke dinas. Itu pun di dinas waktunya juga lama teman-teman. Jadi ini saya harapkan teman-teman kalau ngambil di dinas belum nunggu sekdanya tanda tangan, terus nanti di apa namanya itu dinaikin ke atasannya, banyaklah prosedurnya. Jadi ya memang harus jauh-jauh hari gitu ya kalau ngambil penelitian di kedinasan gitu. Itu kurang lebih untuk pengambilan data ya teman-teman. Nah, setelah udah resmi, kita udah tentukan, oke, kata tim dari DP3A-nya, Mbak boleh mulai hari Senin tuh, waktu itu masih ingat banget, datang ke kantor, karena memang ini bersifat rahasia, nggak ada surat-surat ini sih teman-teman, surat-surat misalkan harus jaga kerahasiaan, ya itu pasti ya, kalau kita dari tim kampus gitu, cukup MOU itu aja sudah bisa melegalkan kita proses kita gitu. Nah, dari tim DP3A, saya didampingi sama tim yang memang menangani kasusnya ya, yang pelaporannya teman-teman. Itu dari tim yang memberikan data Excel-nya dulu ke saya. Jadi itu datanya banyak, Pak Madi, saya kaget itu luar biasa ya. Di Kabupaten Bogor juga masih tinggi gitu, ternyata ratusan gitu. Itu ada tuh nomor teleponnya, maksudnya data-data tadi nama segala macam, cuma nggak boleh diperhatikan gitu ya. Jadi namanya dihilangkan, saya dikasih Excel jumlahnya aja gitu dikasih gitu. Nah, yang akan menghubungi langsung ke apa namanya ke korbannya itu
dari timnya dinas. Jadi saya itu nggak boleh ngambil nomor HP-nya gitu istilahnya. Tapi Hmm. saya mendampingi di situ. Misalkan nih dia sudah menghubungi satu partisipan, ada respon, oh dia mau nih jadi responden. Nah, saya menunggu tuh di Giveform. Dia udah mengisi, oh masuk nih datanya. Kayak gitu-gitu Pak Made dan teman-teman. Prosedurnya pas pengambilan data di kabupaten. Kalau yang di Kota Bogor, itu memang dari tim Kota Bogor itu dia punya grup khusus Pak Made. Jadi di Kota Bogor itu membuat grup khusus korban-korban KDRT untuk langkah selanjutnya gitu loh Pak Made. Jadi kasih pemberdayaan kayak gitu. Jadi ketika ada penelitian ini, si tim DP3 Kota Bogor itu tinggal nge-share ke grup itu aja. Minta bantuannya ya teman-teman gitu untuk mengisi, ini ada penelitian butuh korban gitu. Kadang ada yang menjawab gitu, tapi ya sedikit yang menjawab karena rata-rata ya tadi Pak Made kondisinya itu ekonomi ke bawah, ada yang pakai HP anaknya kayak gitu-gitu loh saat laporan, ada yang pakai HP keluarganya yang lain gitu. Setelah dihubungi kembali, oh iya ini bukan nomor si korban istilahnya gitu, tapi nomor keluarganya kayak gitu-gitu. Ya, seperti itulah kurang lebih teman-teman. Selain pakai dinas, saya juga ya tadi ke LBH nyari-nyari tahu gitu ya. Terus bahkan ada yang saya kenal sendiri jadi korban KDRT itu juga saya minta kesediaannya gitu. Lalu terkait info konsen, ada yang berbeda atau tidak ya tadi perbedaannya ada tambahan jika ada gejala setelah mengisi ini, kami menyediakan layanan untuk konseling psikologi gitu Pak Made dan teman-teman. Udah Baik. ya Mbak Ajeng ya? Udah ya Mbak Ajeng. Atau ada Iya. tips khusus nggak dari Bu Erianti, Bu, terkait dengan pengambilan data atau info konsen atau kaji etik mengenai risikonya tinggi ini, Bu? Barangkali bisa diantisipasi sama teman-teman yang mengambil penelitian sejenisnya. Ya, kalau pengambilan data tahun demi tahun makin sulit ya, karena ada peraturan-peraturan yang sangat melindungi partisipan. Tapi apa yang Mbak Desi ceritakan tadi itu udah termasuk komplit ya. Ya, saya selama mendampingi mahasiswa S2 ngambil data, Mbak Desi ini salah satu yang paling cermat, berhati-hati. Ya, itu cukup ya. Ya, Udah karena Mbak Desti sebagai pelaku langsung pengambilan datanya itu ya, ke info konsen. Mbak Ajeng bagaimana Mbak Ajeng? Ada yang perlu ditanyakan lagi nggak Mbak? Oh, terima kasih Mbak Desti dan Bu Ariyanti. Oke, baik, terima kasih Mbak Ajeng. Rasanya pertanyaan Mbak Kurnianingrum sudah terjawab tadi ya. Kenapa profesi ibu rumah tangga menjadi paling banyak? Itu tadi ya Mbak Kurnianingrum ya. Oke, baik. Berarti putaran pertama sudah selesai. Jadi kita lanjutkan ke sesi kedua. Silakan teman-teman yang mau bertanya untuk sesi kedua. Raise hand dulu, boleh raise hand. Kalau enggak, saya ambil pertanyaan di chat room nih. Sama di link Mbak Artina. Jadi di chat room itu ada pertanyaan tuh Mbak Desti. Apa yang sebaiknya menjadi fokus utama ketika mendampingi istri korban KDRT untuk mencapai pertumbuhan pasca trauma? Apa yang sebaiknya menjadi fokus utama? Ini itu dulu deh satu yang di sini nanti saya lihat lagi di link. Silakan Mbak Desti dan Bu Erianti. Iya, mau Bu Herianti atau saya dulu Bu? Mbak Desi aja. Ya Bu. Oke, Pak Made, terkait apa sih fokus utama gitu ya ketika kita tahu nih ada keluarga kita atau teman kita gitu ya mengalami KDRT, pertama lihat kebutuhan emosionalnya dulu, lihat kondisi si korbannya dulu. Dia lagi butuh apa nih? Ya pasti kalau kita lagi emosi-emosi atau gejolaknya lagi datang pasti butuh ditenangkan dulu nggak sih teman-teman gitu ya? Ya tenang dulu, lihat kebutuhan dia. Kita ada di samping dia aja udah itu berupa dukungan gitu ya. Walaupun tadi kita belum kasih solusi, kita dampingi dulu gitu ya. Beri dia waktu jeda untuk dia mau bercerita terbuka. Karena ini kan hal sensitif ya. Karena tadi pasti di persepsi dia tuh, ih kalau aku cerita aku akan disalahkan nggak ya? Terus dia itu kan aib ya, aib keluarga gitu. Nggak mudah untuk tadi kita bercerita ke orang lain tuh nggak mudah teman-teman gitu ya. Gitu. Jadi memang buat dia kalau misalkan kita
langsung melihat kejadiannya gitu ya, tadi bawa ke ruang aman dulu ya tentunya gitu ya. Tapi kalau misalkan teman-teman nggak lihat, tapi dia udah mulai mau cerita, misalkan butuh waktu ke tempat lain gitu ya, dia cerita, ya udah kita jadi pendengar yang baik gitu fokusnya teman-teman. Dengarkan gitu ya, apa sih yang dia rasakan gitu ya, apa sih yang dia butuhkan gitu. Nah, ketika dia bilang, "Ih, kayaknya aku butuh bantuan deh," misalkan bantuan psikologi, ya tentunya teman-teman ngasihlah, cari tadi ada beberapa layanan teman-teman yang bisa dihubungi gitu ya, atau teman-teman tahu psikolog terdekat atau misalkan psikiater untuk tadi dirujuk gitu kalau memang dia mau gitu ya. Ya tadi tergantung kenyamanan si korbannya dulu teman-teman dilihat. Itu fokus kita gitu. Jadi jangan sampai, oh ya udah kita langsung gitu ya nyuruh dia, "Kamu ke sini aja," kasih solusi yang tenang dulu gitu, lihat kondisi korbannya dulu, apa sih yang dibutuhkan gitu. Kalau hanya butuh didengarkan aja, ya udah jadi pendengar yang baik gitu ya. Tapi ketika dia sudah, "Oh kayaknya aku butuh bantuan," dia pakai coping nih, dia udah ada coping fokus masalahnya, "Oh kayaknya aku butuh konseling deh, aku butuh informasi gimana cara mengatasi KDRT di dalam rumah tangga. Ada nggak sih kenalan konselor gitu yang bisa kasih tahu kalau ada KDRT di rumah tuh kayak apa?" Nah berarti dia udah pakai coping fokus masalahnya nih si korban ya, berarti kita bantulah untuk cari tenaga profesional untuk membantu dia terkait masalah KDRT itu teman-teman gitu. Tetapi kalau tadi dia pengen fokus merilis emosinya aja, pengen tenang aja gitu penerimaan, ya mungkin dia hanya butuh didengarkan gitu teman-teman. Aku salah nggak sih gitu ya, ya tadi menjalani rumah tangga ini, mungkin dia butuh hanya untuk didengar gitu. Kalau fokus emosi. Terus kalau teman-teman temuin karakter mungkin ada orang-orang yang menggunakan fokus copingnya itu negatif ya, yang tidak sehat. Misalkan contoh nih, dia lagi ada masalah tapi dia cari pengalihan gitu ya, pengalihan ke narkoba, minum-minuman keras. Nah, teman-teman perhatikan nih teman-teman kita yang udah, oh kayaknya ada masalah nih dia gitu ya. Coba untuk dengarkan masalahnya, kan tadi nggak sehat kan coping itu gitu ya. Alihkan dia ke yang coping yang sehat gitu teman-teman. Mungkin itu kali ya Pak Made dan Mbak siapa tadi yang bertanya? Mbak Kurota Ayun. Iya, Pak Ya, Mbak Korota Ayun. Ayun, mungkin Ya, Bu Her bisa menambahkan, Bu. ya. Monggo, Bu. Ya, selama itu trauma pasti mengubah sesuatu ya. Kalau trauma yang dia alami itu bisa mengubah menjadi lebih positif eh, itu yang diharapkan ada growth di dalam kepribadiannya dia. Nah, eh, kalau saya melihatnya eh, kalau ada kejadian seperti itu, kejadian pemukulan atau kekerasan gitu ya, eh, biasanya yang wanita ataupun yang pria itu tutupin gitu. Jadi em, di depan kalau ada tamu atau ada yang berkunjung, nggak tahu tuh kejadiannya, mereka diem-diem gitu. Nah, kalau sampai terbuka, sampai cerita, itu udah lebih dari bukan lebih dari biasanya gitu. Artinya dia mau menceritakan. Biasanya sih kalau udah ketahuan sama keluarga besarnya, misalnya anak perempuan si istrinya, mamanya tahu gitu. Nah itu yang bisa eh, jadi masalahnya mesti diselesaikan. Biasanya mereka selesaikan di intern di dalam rumah tangga. Dan istrinya nangis, mungkin nggak mau masak, ngambek, suami minta maaf, dibujukin gitu. Nggak ketahuan itu nggak jadi masalah. Tapi kalau ada yang sampai ketahuan ibunya, bapaknya tahu anaknya dipukul, datang itu ke rumahnya, dan itu yang akhirnya mesti ditenangkan, mesti didampingi. Nah, karena mereka kemudian datang dengan usulan-usulan, udah kamu pulang aja ke rumah gitu, daripada kamu di sini disia-sia gitu gitu. Nah, itu yang tidak bisa diantisipasi sama pendampingan yang ada yang bisa dihubungi ya, mereka nggak bisa menyelesaikan di situ. Sampai akhirnya yang perempuan memang mau pergi dari rumah. Pisah dulu gitu. Baru keluarganya baru keluarganya diam tenang. Oh ya udah, anak saya mau pindah dari rumahnya. Tapi ada juga yang membujuk-bujuk untuk tenang,
sabar, coba kamu ada salah apa gitu. Nah, itu juga membuat si korban bingung ya. Mana yang harus dia lakukan? Pergi apa diem aja gitu. Nanti kalau dia pergi, dia disalah-salahin, tinggalin anaknya, tinggalin rumah. Jadi sebetulnya pendampingan itu mesti lebih bisa membuat si korban itu membuat keputusan yang dia yakini. Mungkin itu ya, Pak Made. Baik, Kalau membayangkan teman-teman, kalau membayangkan satu kejadian di dalam rumah tangga, pemukulan misalnya atau kekerasan, itu bukan kayak di film-film atau kayak sinetron-sinetron itu enggak kayak gitu loh. Kejadiannya tuh natural aja, ada istrinya ngomong, suaminya melototin gitu, terus dia bilang nggak boleh terus nih gitu. Misalnya ada tamu atau ada kerabat lain masuk ke rumah mereka, terus ada salah paham. Itu yang nginep itu nggak tahu gitu. Sampai akhirnya jadi kekerasan. Kalau dia pulang, oh saya nginep di situ nggak tahu lo nggak berasa udah keributan gitu. Nah begitulah mereka memperlakukan keadaan kekerasan dalam rumah tangga. Karena aneh juga kan yang diperlakukan kekerasan itu adalah orang yang harusnya dilindungi, disayangi kan. Tapi kalau ini dia lakukan karena emosi, yang ini saya kalau ngomong gini saya menceritakan juga yang pelakunya ya, bukan korbannya aja. Korbannya bisa nggak tahu penyebabnya, tapi dia sudah men-trigger emosi dari si pelaku, suaminya itu. Kalau mendampingi untuk diem di rumah aja itu nggak pergi, itu aja udah susah, apalagi kalau dia udah pergi nggak bisa pulang lagi, nggak bisa balik lagi untuk berdamai. Biasanya jadi mereka mengalami banyak intervensi dari luar gitu. Mungkin itu Pak Made. baik. Tapi boleh sedikit Bu Erian dan Mbak Desti, ini sebetulnya kriteria KDRT ini saya masih agak membingungkan sedikit, karena barangkali Mbak Desti di NTB, atau barangkali yang saya dulu waktu kecil di kampung-kampung itu, kalau dipukul sekali itu mungkin bukan hal yang biasa, istrinya dipukul atau dimarahi sekali gitu ya misalnya. Tetapi kalau di kota besar, mungkin dipelototin pun istrinya itu dikategorikan kekerasan dalam rumah tangga. Ini ada batasan tertentu nggak ini? Ya, ya. Apalagi sekarang anak-anak anak-anak sekarang ya, mesti bukan anak-anak ibu, wanita sekarang gitu kan, kan lebih sensitif terhadap kekerasan gitu. Kemarin saya tanya sama mahasiswa saya tuh di Untar semester 2, dan bilang, apa yang kamu sarankan sebagai psikolog kalau ada seorang suami melakukan kekerasan? Oh, saya akan sarankan untuk cerai in the first place. Jadi nomor satu saya sarankan dia untuk cerai. Saya bilang, loh, jangan langsung begitu dong, kan kita sebagai psikolog justru ada untuk mencegah perceraian, karena perceraian itu merusak keluarga, anak-anak, gitu, dan memiskinkan wanita. Enggak Bu, pokoknya cerai dulu katanya. Itu baru semester 2 tuh. Mana nanti kalau udah lebih tinggi ya ininya pendidikannya gitu. Tapi mereka pikirannya itu bahwa dia perempuan itu selalu jadi korban gitu. Prianya, pelakunya itu penjahat, jahat gitu. Dan memang pandangan itu juga nggak salah, karena di pengadilan kalau seorang pria kedapatan melakukan kekerasan itu dihukum. Hukumannya apa? Dihukum suruh konseling. Jadi pria-pria atau pelaku KDRT itu melihat konseling itu adalah sebuah hukuman buat dia.
mau nggak mau kalau bisa gitu. Jadi kalau mereka datang hanya untuk persyaratan jadi di penjara atau enggak ya, tapi kamu harus datang wajib lapor, terus harus konseling sekian kali sekian jam gitu. Itu yang terjadi gitu. Nah, psikolog kita di Untar nih, teman-teman yang masih S2 ini pikirannya udah negatif dan harus cerai. Kayaknya dia tahu sesuatu tapi tidak lengkap gitu. Jadi penuh dengan emosi tadi itu, Bu. Mungkin mesti lebih nggak ada sih mata kuliah yang khusus ngajarin tentang ini. Padahal masalah ini cukup klasik dan ada di mana-mana gitu. Mbak Desti udah waktu awal aja ya mau mulai itu dibilang oh, susah nanti dapat datanya karena banyak yang tutup-tutupin. Apalagi kalau mau meneliti pelakunya si laki-laki ini lebih tertutup lagi. Oke. Jadi Mbak Desti gimana Mbak waktu itu menjadikan bahwa ini sebetulnya adalah memang mengalami kekerasan dalam rumah tangga? Artinya karena ada pengakuan dari istri atau bagaimana Mbak Desti waktu itu Mbak? Iya, Pak Made. Jadi kan memang terkait KDRT ini, kalau di undang-undang kita itu udah jelas, ada malah undang-undang khusus kekerasan dalam rumah tangga, Pak Made. Itu ada ya teman-teman bisa searching, itu ada. Jadi memang kalau KDRT itu ada 4 jenis tadi ya Pak Made ya. Fisik, kalau fisik ya sudah sampai harus ada bukti fisik ya, itu syarat dari undang-undangnya. Terus kalau yang psikis gitu ya, psikis itu ya tadi verbal ya, yang ya tadi sampai teringat kembali gitu ya, bermakna lah istilahnya gitu ya. Itu tuh syaratnya tuh terngiang-ngiang lah gitu. Hal-hal verbal yang negatif ya, yang disampaikan sampai membuat rendah diri kalau di bahasa undang-undang tuh rendah diri korbannya. Terus kalau yang seksual ya tadi ya si suami melakukan hal-hal yang memaksa dalam konteks seksual gitu ya. Bisa juga dengan dia menyuruh melakukan sesuatu yang tidak semestinya kayak gitu. Itu syarat di undang-undang. Sama yang terakhir penelantaran rumah tangga itu ya suaminya tidak memberikan nafkah dan lain sebagainya. Itu bisa dikatakan kekerasan dalam rumah tangga gitu Pak Made. Itu syarat dari undang-undang itu. Jadi memang makanya kenapa kami tambahkan pertanyaan terbuka kan ya, jenis KDRT yang dialami itu apa gitu ya, gitu Pak Made gitu. Dan memang syarat kriterianya juga sebelum disebar kuesionernya ada mengalami KDRT fisik, psikis, seksual dan penelantaran rumah tangga yang tidak terlupakan. Artinya ya memang terlupakan itu berarti kan udah sangat sering terjadi gitu, terus memang sangat berat gitu ya Pak Made ya gitu. KDRT-nya yang berdampak gitu pada hidup si korban. Ya kalau ya tadi dia bilang kalau cuma ngomong mukul sekali itu KDRT yang enggak sih Pak Made ya gitu ya. Gitu. Tapi kan memang ada beberapa tipe ya tergantung sumber daya internasi individu ya. Ada tipe orang tadi nada tinggi gitu ya, itu udah termasuk merasa dia itu rendah diri, merasa ketakutan luar biasa. Karena tadi saya sempat diskusi sama Bu Herianti, bisa jadi sebelum dia mengalami luka KDRT ada luka lain ya Bu Heria yang dia alami di masa lalu dia, sehingga teriakan ya tadi ya dari suami yang istilahnya ya memang itu karakter suami kan ada tuh yang karakternya ngomongnya tuh kenceng gitu ya, beberapa budaya tertentu gitu ya, padahal itu biasa sebenarnya, tapi bagi si individu yang tadi ada problem isu luka lain gitu yang belum sembuh dalam dirinya, itu bisa trigger itu ya kurang lebih seperti itulah Pak Made gitu. Tapi sudah dibuatkan kriterianya, mereka memilih. Betul. Baik, terima kasih Mbak Desti dan Bu Erianti. Ini kelihatannya di kolom chat saya ada nih dikasih Mbak Sisartina. Ini pertanyaannya sebentar, ini di mana ya? Ini pertanyaannya dari Mbak Alicia. Nanti Mbak Alicia tolong nanti diperjelas kalau memang di sini belum jelas saya ungkapkan ya. Variabel mediator yang dipilih adalah strategi coping. Ya kan dari variabel mediator ini ya. Pastinya banyak variabel yang dapat menjadi mediator. Jadi selain strategi coping mungkin banyak variabel yang bisa jadi mediator. Kalau saya boleh tahu pada saat itu berencana untuk menggunakan mediator apa saja. Jadi mungkin milih beberapa mediator tapi ini gitu ya. Dan kenapa akhirnya memilih strategi coping? Nah kan. Kemudian tadi Mbak Desti menginfokan, nah itu dari satu pertanyaan ya. Yang kedua adalah menginfokan bahwa ada cara khusus ke pemerintah terkait administratif. Boleh diceritakan terkait pengalamannya Mbak
pengalamannya Mbak Desti ini terkait dengan pemerintah tadi, ya memang salah satu kuncinya Mbak Desti itu dekat tadi dengan pemerintah gitu ya. Ini dua hal ya yang menjadi pertanyaan Mbak Alicia. Kelihatannya Mbak Alicia ini tertarik untuk melakukan penelitian yang sama nih dengan Mbak Desti itu. Silakan Mbak Desti. Ya, baik Pak Made. Terkait kenapa sih mediatornya strategi coping ya. Jadi teman-teman, nggak tahu nih teman-teman udah ya kuliah sama Pak Tommy ya di semester 1 udah medpen belum? Medpen kuantitatif udah ya kayaknya ya. Ya kayaknya sudah medpen kuantitatif. Nanti di medpen kuantitatif itu teman-teman awal-awal tuh nanti Pak Tommy itu akan mengarahkan cari ke artikel kita gitu ya. Terkait kamu tuh tertarik mau meneliti apa sih? Cari artikel kunci kalian gitu ya. Nah, langkah-langkah saya tuh saya ikutin yang diarahkan oleh Pak Tommy itu saya mencari artikel gitu ya. Kayak tadi karena saya tertarik dengan variabel PTG, saya carilah beberapa literatur gitu ya, pemade baik internasional maupun di dalam negeri gitu. Nah, dilihatlah beberapa hasil penelitian itu yang meneliti model konsep modelnya. Jadi tuh si PTG ini dia biasanya faktor yang mempengaruhinya itu ada apa aja sih gitu teman-teman gitu ya. Saya nyari itu. Ya tadi yang saya temukan ada social support, ada strategi coping, ada resiliency juga gitu ya bisa mempengaruhi PTG, ada juga harapan, hope ya. Itu juga bisa mempengaruhi PTG. Bahkan ada yang meneliti kepribadian ekstrovert ya. Kepribadian ekstrovert introvert itu juga ada mempengaruhi PTG gitu. Nah, jadi memang kita cari variabel yang melingkupi variabel penelitian yang pengen kita gali gitu ya teman-teman. Nah, beberapa penelitian yang saya pakai kata kuncinya itu memang ada yang menggunakan variabel-variabel tersebut. Nah, kenapa strategi coping? Awalnya karena tadinya saya tertarik sama dukungan sosial. Kenapa dukungan sosial? Karena tadi berakar dari penelitian kualitatif tadi ya. Oh, ternyata yang membuat masih bertahan itu ada dukungan loh dari orang di dalam rumahnya gitu, dari orang sekitarnya. Nah, berawal dari situ dulu. Makanya mengambil si dukungan sosial ini. Lalu mencari lagi literatur gitu ya, sehingga ini kan kalau dukungan sosial di eksternal diri dia gitu ya. Lalu gimana di internal diri dia gitu ya? Variabel apa sih yang ada di internal dirinya yang memang ya bisa tadi menjadi mediator dalam hubungan sosial support sama PTG. Carilah penelitian yang lain yang memang pernah mengangkat gitu ya dengan topik yang sama. Ternyata tadinya saya malah pengen 3 tadinya tuh Pak Made variabelnya ya, social support, strategi coping sama resiliensi. Cuman ya karena saya takut waktu tidak cukup kayak gitu-gitu loh Pak Made. Terus saya pernah diberitahu sama dosen, udah penelitian jangan terlalu rumit-rumit, ntar waktunya lama. Yang penting simple, kalian selesai, kalian paham apa yang pengen kalian gali, udah selesai gitu. Itu penelitian yang baik katanya. Oh ya baik, Bu, siap gitu ya. Akhirnya ya udah. Mungkin nanti ke depan gitu ya. Saya juga masih tertarik nih dengan PTG ini gitu ya, Pak Made, terutama di Korban KDRT. Mungkin kalau ada teman-teman kita mau bareng-bareng ya meneliti bareng gitu ya, boleh gitu. Itu sih salah satu alasannya Pak Made kenapa strategi coping ini ya sebagai mediator gitu. Terus teman-teman nanti di kelas interpretasi data Bu Rita gitu ya, teman-teman akan dijelaskan syarat variabel itu bisa menjadi mediator itu harus apa namanya hubungan antar independen-independennya itu nggak terlalu kuat gitu ya. Nah, dengan adanya si variabel tambahan itu, dia akan bisa meningkatkan. Nanti teman-teman ada tuh cari aja di literatur sebelumnya, biasanya ada tuh hubungannya berapa, 0, berapa, kayak gitu-gitu. Itu juga bisa jadi dasar ya. Saya juga dapat ilmunya dari Bu Rita. Lalu tadi cara khusus untuk administratif di Iya, dinas ya Pak Made ya? pemerintahan terkait administratif. Ya, kalau terkait ke dinas tentu kita harus sowan ya, apa ya istilahnya harus ramah tamah dulu ke dinasnya gitu ya teman-teman, cari ya kenalan aja. Awal-awal itu memang saya nggak pernah ada komunikasi sama sekali dari dinas DP3A itu teman-teman gitu. Saya berkunjung gitu ya, berkunjung ke dinas DP3A Kabupaten, cari informasi bagaimana sih Pak Bu cara apa namanya itu kalau mau ngambil data penelitian di sini kayak gitu-gitu, cari informasi dulu sih awalnya. Begitupun yang di Kota Bogor juga gitu ya. Akhirnya berdasarkan hal itu tukar tadi ya nomor HP, akhirnya deket gitu ya sama tim dinasnya gitu, banyak konsultasi gitu Pak Made gitu terkait. Bahkan diajakin untuk programnya mereka kemarin yang apa ramah anak ya. Jadi mereka tuh ada program ramah anak juga gitu. Ya itu diajakin ayo Mbak Desti ikut aja sharing-sharing sama anak-anak di kabupaten. Ya iya Pak gitu. Ya ya harus banyak komunikasi gitu sih Pak Made tipsnya kalau ke Tapi dinas.
kuncinya pertama Mbak Alicia minta nomor teleponnya Mbak Desti dulu kalau nggak Iya. yang sama ya. Nanti bisa pasti cepat dapat gitu ya. Ya boleh teman-teman yang mau ngambil di DP3A, saya ada Oh beberapa kan, tuh DP3A di seluruh ada Indonesia tawaran tuh. ya. Ada nomor teleponnya. Baik. Bahkan di Sulawesi sana, Maluku ada juga nomor Oh, WA-nya. mantap Mbak Desti. Terima Boleh kasih banyak. nanti kalau tertarik. Oke, baik. Sebentar, Ibu Herianti ada tambahan nggak, Bu? Udah kali ya. Udah ya. Kalau udah saya masuk satu lagi nih, Bu, supaya Mbak Tania Mursalim nggak kepikiran nanti, walaupun waktu kita mepet ya. Dalam penelitian ini, KDRT yang dialami KDRT secara fisik. Nah, pertanyaannya berapa lama sejak KDRT hingga mencapai PTG? Nah, ini saya nggak tahu ini gimana ini Mbak Desti. Oke, baik Mbak Tania. Yang tadi saya sebutkan, jadi karakteristik partisipan saya itu dia mengalami 4 ya tadi ya. Ada yang mengalami fisik, ada yang mengalami psikis, seksual juga ada 3 orang tadi ya yang mengalami seksual, ada juga pelantaran juga, tapi nggak banyak. Banyak memang 2 teratas itu fisik sama psikis gitu. Nah, terkait tadi pertanyaannya apa tadi Pak Made? Kok jadi lupa? Pertanyaannya berapa lama Oh, dari berapa lama? Nah, ya tadi menjadi Mbak PTG? Tania, ini tuh keterbatasan penelitian kami. Kalau kita nanya periode berapa lama, itu hanya bisa dijawab dengan metode penelitian longitudinal. Untuk melihat periodenya ya, periode waktu gitu. Jadi nanti kalau Mbak Tania tertarik gitu ya, boleh melakukan lanjutan penelitian ini gitu ya, melihat bagaimana dari dia terkena trauma, terus dia mendapatkan dukungan dari sekitarnya, dia menggunakan strategi coping sampai munculnya PTG itu berapa lama, mungkin itu bisa diteliti lebih lanjut ya dengan studi longitudinal gitu. Beberapa saya lihat memang di penelitian luar negeri itu ada Made yang apa namanya, yang meneliti periode waktu PTG gitu ya, tapi memang bukan dengan variabel strategi coping dengan social support ini gitu ya, tapi dengan konteks yang lain dan sampel yang berbeda juga gitu. Mungkin ini bisa jadi lanjutan buat Mbak Tania. Baik, ya. Atau dari Bu Mungkin Heri ini ada tips nggak, Bu? Ya, ini ada insight baru gini, Bu. diambil dari usia tahap perkembangannya. Tahap perkembangannya kan umurnya 30 sampai 40 ya. Yang survive-nya cepat gitu. PTG-nya cepat terbentuk gitu. Karena memang menurut Erikson tahap-tahap itu sedang mengembangkan kemampuannya secara optimal. Jadi ketika dia mengalami KDRT di usia itu, mungkin dia bisa lebih cepat cari jalan keluar, berpikir out of the box gitu. Nggak jadi korban suaminya, tapi juga tidak mengorbankan dirinya. Dia bisa menemukan jalan ketika dia mengalami kesulitan sebagai korban kekerasan, dia bisa cari jalan keluarnya. Karena memang usianya segitu, yang nggak tahu ya nanti kalau memang mau nolong itu Dina itu agak sulit ya. Apalagi kalau itu penelitian untuk kampus gitu, untuk lulus harus panjang ceritanya. Kalau mau dikaitkan dengan tahap perkembangan dan usia, bisa tahu sedikit dari situ, tapi tidak bisa berkesinambungan. Mungkin partisipannya jadi ganti gitu, tapi tetap bisa menceritakan sampai berapa lama setelah dipukul suami sampai akhirnya keluar pasca trauma growth-nya, pertumbuhannya. Berapa lama itu nggak bisa dijawab kalau penelitiannya seperti ini. Kreatif ya. Oke, baik. Terima kasih Bu Herianti. Baik teman-teman, waktu kita tinggal 4 menit lagi, tapi paling tidak dari diskusi kita pada malam hari ini, saya mendapatkan satu kesimpulan yang memang secara teoritis hasil penelitiannya Mbak Desti, bahwa social support memang berperan signifikan, ya, positif terhadap post traumatic growth tadi, ya. Kemudian memang strategi coping khususnya adalah emotional coping tadi dan masalah, gitu ya, coping masalah, gitu ya, dengan masalah tadi itu mampu memediasi hubungan antara social support dengan post traumatic growth, yaitu adalah
kesimpulan sifatnya memang teoritis. Namun dari kajian tadi Mbak Desti, terutama mediator itu, ternyata muncul dapat kesimpulan kita yang kedua itu adalah ketika mau mendampingi orang yang mengalami korban kekerasan rumah tangga, maka sarannya tadi atau diskusi kita tadi menyimpulkan ya dikelola emosinya dulu dengan coping emosional tadi kalau nggak salah tadi sebutkan itu, sehingga baru nanti kita bisa problem copingnya kita bereskan gitu kan ya. Dan yang ketiga teman-teman, ini terkait dengan hal yang sifatnya teknis. Ketika mau melakukan penelitian memang tidak bisa dipungkiri bahwa tenaga, biaya, waktu itu harus diperhatikan ya. Itu tadi juga sarannya terkait dengan kaji etik, kemudian merambat kepada bagaimana kita mencari key artikel untuk menentukan mediator ataupun independen variabelnya. Nah, itu perlu diperhatikan walaupun memang penelitian terkait dengan PTG ini perlu kita lakukan lebih lanjut pada penelitian-penelitian berikutnya berdasarkan saran-saran yang tadi Mbak Desti dan Bu Herianti tadi ungkapkan. Jadi sangat memungkinkan kita melakukan penelitian lebih lanjut terkait dengan bagaimana konstruk PTG ini untuk kajian-kajian berikutnya. Itu saja kira-kira teman-teman, waktu kita sudah berakhir ya, sudah jam 20:58. Terima kasih banyak sekali lagi Bu Herianti dan Mbak Desti dan juga kepada teman-teman. Dan terakhir acara kita adalah pemberian kenang-kenangan ya dari Untar kepada narasumber kita. Yang pertama diberikan kepada Mbak Desti Dwi Kayanti, AMD SI, MPSI, sebagai narasumber kegiatan pengabdian kepada masyarakat Forum Diskusi Ilmiah Post Traumatic Growth pada istri korban KDRT. Monggo diterima secara virtual Mbak Desti. Baik, terima kasih banyak Pak Made dan tim FDI. Diterima ya sertifikatnya. Terima kasih. Terima kasih Mbak Desti. Kita kasih plus Mbak Desti dulu deh ya teman-teman. Yang sudah mau berakhir kita harus tetap semangat ya. Terima kasih itu Mbak Tania, Mbak Kurota Ayun, Mbak Aura, dan teman-teman yang lain. Yang kedua, sertifikat diberikan kepada Ibu Dr. Herianti Setiadi, MSI Psikolog, sebagai narasumber kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam forum diskusi ilmiah dengan tema Post Traumatic Growth pada istri korban KDRT pada hari ini 16 April 2025. Monggo Bu Herianti diterima secara virtual saja Bu. Dengan hormat saya terima penghargaannya. Ya, terima kasih, mantap. Ibu Herianti nanti akan dikirimkan oleh Sis Hartina. Kita kasih plus dulu teman-teman kepada narasumber kita yang kedua dan sudah antusias memberikan pandangan-pandangannya, pengalaman-pengalaman Bu Herianti dan juga Mbak Desti tadi yang sudah dengan begitu detail memberikan sharing knowledge kepada kita pada malam ini. Terima kasih banyak, sampai di sini pertemuan kita hari ini dan tentu saja akan ada pertemuan forum diskusi ilmiah berikutnya. Selamat malam dan selamat beristirahat, teman-teman. Selamat malam Pak Selamat Made. malam. Terima Terima kasih. kasih. Terima kasih banyak. Selamat malam semuanya, izin. Teman, Bye, dadah, folks. malam.